Oke, saya mau tanya pertama, Ko Andrian boleh nggak ceritain pertama kenalan dulu bagi yang belum tahu kan? Jadi nama lengkap, umur, dan em, nama sama umur dulu deh. Jadi kita ngalirnya enak. Oke, nama lengkapnya Adi Ardian Setiawan, asli Semarang ya, tapi udah stay di Jakarta dari tahun 96. Umur 42 tahun. Tapi karena Bukan dong. minum SOP jadi kelihatan 23 ya. Sama untuk kusi. Jadi orang kalau dapat umur saya biasa selalu salah. Selalu salah ya? Selalu salah. Nah, Ko Andrian kan ada di AFC salah satu sebagai sekarang finish sementaranya adalah Daimyo, betul ya? Iya. Boleh nggak ceritain, tapi saya mau kita flashback dari awal banget. Waktu pertama kali Ko Andrian dulu ngapain, terus tiba-tiba kenal dunia jaringan dulu. Jangan AFC dulu ya, kenal dunia jaringan dulu. Kenapa? Boleh ceritain ke kita-kita nggak sih? Aduh, ceritanya sedih dengerin. Jadi dulu saya adalah orang yang paling anti dengan yang namanya multi level marketing. Bukan hanya nggak suka, tapi anti. Jadi dulu ada teman satu SMA, prospek saya terus itu karena saya nggak suka itu sampai saya musuhin. Begitu bencinya, jangankan denger ya, dia mau prospek undang saya ya sampai bosan diteleponin terus, ajak terus, saya musuhin akhirnya. Sampai dia bilang oke gue nyerah deh, kita teman aja, kita nggak usah ngomongin MLM. Baru saya mau temenan, itu dulu saya. Ya saya begitu negatif dengan MLM karena saya anggap MLM ya kerjaan orang nggak jelas. Terus income-nya juga naik turun. Zaman dulu kan terus jualan produk, ngemis-ngemis itu mindset saya dulu tentang MLM. Sampai akhirnya saya kuliah juga masih nggak mau dan saya di zona nyaman waktu itu kerja di farmasi ya. Dengan jabatan yang cukup lumayan, terus akhirnya cicik saya nih. Ya, sekarang lagi nonton juga Ciana dan Koko Daniel yang pertama kali mengenalkan saya. Ini ada MLM, waktu itu MLM pertama dia juga, dia ngajak saya. Saya bilang enggak. Ya karena jujur saya di zona nyaman dan saya waktu itu tolak nggak mau. Terus Cici kan sering ketemu nih acara keluarga, ngobrol ketemu. Tunjukin nih income lu, nih saya join nih 2-3 bulan income-nya segini, berapa? 10. Ya masih sama sama saya dulu kerja 15 tahun yang lalu, income gaji cukup lumayan ya di farmasi, termasuk komisi. Berikutnya 2 bulan lagi ketemu, naik, income udah 25 juta. Waduh, dalam hati saya ini lumayan juga nih. Saya masih paling bentar lagi turun. Ketemu turun beneran, 10 juta lagi. Apa gue bilang, MLM ya begitu. Ya kan terus, ketemu lagi, ngobrol lagi, lama nggak ketemu. Kaget saya, 100 juta lebih. Nggak ketemu lagi, berapa bulan? 150. Dan akhirnya, saya benar-benar shock, nggak bisa tidur. Dia tunjukin income-nya, pada saat itu 300 juta sebulan. Wow. Dari situ saya shock. Benar-benar, ini yang salah sebenarnya bukan MLM, ini otak saya nih yang salah. Kalau ada kendaraan yang bisa begitu cepat, kenapa sih kita nggak terima? Kenapa sih nggak mau coba belajar? Saya waktu itu benar-benar malam nggak bisa tidur, saya hanya bayangin untuk dapat income 300 juta, saya harus kerja 2,5 tahun. Itu sebulan. Tapi kalau mau dapat income seperti cici saya kerja setahun, saya harus kerja 30 tahun. Wah, ini nggak bener nih. Emang pada saat itu saya kaget bener bahwa ternyata ada ya kendaraan yang begitu cepat, ya kerja hanya sebulan bisa dapat 300 juta. Sedangkan saya harus benar-benar kerja setengah mati, pagi, siang, sore, butuh waktu hampir 2,5 tahun. Oke, dari situ saya benar-benar saya hubungi cici saya, oke saya mau denger nih, apa sih yang namanya MLM. Jadi itu MLM pertama saya. Ya, teman-teman pasti sebagian juga udah tahu, ya dari Perancis waktu itu aromaterapi ya. Dan dulu juga sempat booming. Dari situ benar saya pertama kali MLM saya dan memang membuktikan benar-benar memang nggak sekencang cici ya waktu itu ya, karena jujur saya belum full time. Itu bedanya. Jadi saya masih kerja di farmasi, saya masih sambi tuh malam saya baru kerjain, pagi kerja. Jadi nggak full time ya? Masih nggak full time kan. Jadi waktu ikut MLM pertamanya, kenal dunia bisnis jaringan, nggak full time dulu? Nggak. Ya dari situ juga waktu itu saya sempat bikin gebrakan ya di kantor itu dulu satu kantor itu ada 4-5 meja itu teman saya semua, teman saya farmasi saya ajak semua. Termasuk dokter, termasuk apoteker semua saya ajak dan waktu itu join dan saya di peringkat cukup lumayan ya dulu di count itu cukup tinggi juga. Dari situ saya mulai cinta tuh yang namanya MLM.
Ya, akhirnya berikutnya saya jalanin lagi beberapa MLM dan satu persatu impian mulai itu dapat. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa ajak mami jalan-jalan luar negeri, itu semua dari MLM. Semuanya Tapi ya. pada saat itu memang posisi saya nggak full time ya. Jadi masih jalanin pekerjaan saya yang dulu dan MLM saya juga jalan, jadi masih jalan dua-dua. Jadi ceritanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua masih ketemu prospek negatif, baper langsung, wah ini nggak jodoh, nggak bisa. Itu jangan lupa harus di follow up ya. Siapa tahu itu dambionya kalian ya. Karena saya dari negatif ya. Jadi terus di follow up aja. Jadi kalau negatif orang itu tolak, belum tentu nggak join. Ya kita update terus saja tentang testimoni, tentang company, tentang income, terus di-update. Karena bisa jadi nanti dia setelah 6 bulan baru join, setelah setahun baru join. Jadi saya juga waktu itu di prospek cici saya nggak langsung join kok. Saya lihat bukti dulu, benar-benar cici saya sukses, itu butuh waktu kurang lebih setahun lebih itu. Saya baru putusin, oke saya join. Setahun lebih ya. Setahun lebih saya baru oke. Jadi artinya kalau Cici nyerah di bulan ketiga, Ko Adrian juga nggak pernah kenal dunia network marketing dong? Selesai, ya makanya saya thank you. Selesai, saya nggak tetap, mungkin saya masih kerja di farmasi mungkin sampai sekarang. Oke. Nah, setelah pertama kali kenal dunia jaringan, kan tadi Ko Adrian tadi cerita sendiri bahwa sempat pindah-pindah ya. Boleh tahu nggak sih berapa lama, udah berapa tahun sih main jaringan dan berapa kali pindah-pindah? Jaringan total hampir 15 tahun. 15 tahun. Wow. 15 tahun dan AFC itu MLM saya yang kelima. Oh, jadi 5 MLM. 5 MLM ya? Ya. Nah, kenapa boleh nggak sharing juga ke kita? Sharing ke kita, kenapa Ko Adrian waktu ikut MLM tuh cabut, ikut MLM lagi, boleh tahu nggak alasan kenapa sih cabut? Kan ikut MLM pertama kali umumnya orang setia. Boleh tahu nggak sih kenapa Anda pergi? Terus yang kedua juga kenapa waktu berhenti nggak balik kerja lagi gitu loh? Ya dong, kan biasa orang gitu ya, saya kerja nih, masuk network marketing, gagal, atau kenapa alasan saya nggak tahu apa. Kan kayaknya nggak gagal deh. Terus kenapa nggak balik kerja lagi, malah lanjut? Nah, saya mau tahu dulu kenapa pergi dulu sih. Jadi sebenarnya bukan karena saya yang tinggalin ya. Jadi jujur dari 4 MLM yang saya jalanin tuh perusahaannya yang tutup. Perusahaannya yang Jadi tutup? ada 3 perusahaan yang tutup. Jadi 3 memang perusahaan yang tutup, yang 1 karena undercutting. Jadi undercutting parah dan nggak bisa diselamatin. Jadi memang bukan dari kitanya. Makanya sebenarnya cukup trauma juga. Bahkan sempat saya sebelum kenal IFC 4 tahun saya vakum, saya nggak jalanin multi level marketing. Jadi saya lebih ke investasi, lebih ke dunia saham, trading. Karena takut salah pilih lagi. Makanya pilih yang saya sekarang hati-hati banget ya. Karena kan itu saya bawa tim semua ya. Bawa tim semua, tahu-tahu perusahaan tutup. Jadi satu perusahaan itu dia nggak jaga integritas ya, sama beda dengan AFC kan selalu PNS, Pamex selalu kan kita mulai dengan integritas. Jadi ada satu perusahaan dari multi level jalanin dengan tanpa BPOM. Udah curi start dari Malaysia dan waktu itu cukup booming juga, cukup besar juga jaringan saya, tapi akhirnya nggak kuat juga. Diudak-udak, diuber-uber di sini nggak ada BPOM terus sudah jalan sekitar 2 tahun, akhirnya tumbang juga. Dan itu sakit banget, jaringan udah besar juga. Aduh sayang ya. Padahal kalau mungkin dari awal urus dulu semua beres, mungkin sampai sekarang juga masih jalan. Jadi memang penting banget ya. Kita mulai sesuatu dengan jalan yang benar itu penting banget. Nah, setelah kan jadi resignnya pindahnya karena umumnya memang network market perusahaannya yang tutup. Dan sempat tadi kalau nggak salah saya dengar ya, koreksi kalau saya salah, kalau Ko Adrian ada 4 tahun stop di dunia network marketing. Boleh tahu nggak kemana? Nggak dagang gorengan nggak? Ya itu, saya ke investasi. Jadi saya main di dunia investasi, saya main cryptocurrency, main trading, terus saya mining juga di rumah. Nah, sampai sekarang masih ada di mining. Nah itu fenomenanya. Jadi waktu Ko Adrian mutusin keluar dari dunia network marketing, mulai investasi. Nah tiba-tiba kan kalau nggak salah jadi ini
AFC dong, habis investasi ini kembali ke AFC ya, Ya. bener. Nah, apa yang jadi tolak ukurnya? Apa ceritanya? Jadi, kenapa? Karena saya juga pasti penasaran dong, lihat, wah, namanya saya udah tinggalin 5 tahun, dengan segala asumsi negatif itu ya, yang pasti ada trauma dong, karena ada trauma Ya. dan segala, tiba-tiba bisa jadi datang kucuk-kucuk di AFC pertama kalinya, boleh sharing nggak sih ke kita? Ya, karena jujur sebenarnya kan dari 4 MLM yang saya jalanin kan perusahaannya nggak bener. Ya kan, makanya begitu saya dengar AFC, saya diprospek sama Ko Budi Darwin sama si Jin, saya kaget gitu. Wow, ini perusahaan udah 50 tahun, farmasi lagi lah, ini kan bidang saya. Jadi ada chemistry, wah ini farmasi, saya tahu kan gimana perusahaan farmasi bikin produk, semua ada uji klinis segala macam. Saya searching tuh, bener nggak ini? Dari Jepang lagi, ya kan? Wow, ini nggak main-main. Sebenarnya kalau farmasi aja dari Indonesia atau mungkin dari Malaysia, asal perusahaan farmasi aja mungkin saya akan fight juga. Ini dari Jepang, yang selama-lama ini memang saya lagi cari perusahaan Jepang, karena Jepang kan terkenal karena komitmennya, sama kualitas produknya kan. Jadi MLM Jepang aja saya pasti mau jalanin. Tapi kan jarang sekali, apalagi ini farmasi. Ya, farmasi 50 tahun, udah go public. Oh, saya rasa nih peluang kayak gini nggak bisa datang lagi nih. Itu yang membangunkan saya lagi nih, jiwa networker saya mulai bangun lagi nih. Ini bakal booming nih kayaknya nih. Jadi memang dari awal jujur company-nya dulu saya lihat, karena kan saya ada sedikit trauma juga. Selama ini pilih company yang salah kan. Dan saya mau lihat bener nggak. Saya searching langsung waktu itu. AFC bener. Oke, saya ke kantor, saya mau lihat nih. Bener nggak dia bawa AFC? Bener-bener brandnya AFC ya? Sesuai yang di go public, semua segala macam. Ya ke kantor, bener. Saya lihat lambangnya lambang AFC, produk semua AFC. Artinya kita dipercaya sama Jepang, perusahaan besar, membawa nama AFC untuk dibawa kembangin secara multi-level marketing. Ini nggak main-main. Artinya AFC Jepang nggak akan lepas kita. Dia akan pasti kontrol terus. Kecuali brand sendiri ya. Misalkan Ernest produk, nah, saya nggak join itu. Udah berarti kan Jepang lepas tangan ya kan. Atau Mike produk, wah udah sama aja dengan MLM. Tapi begitu saya lihat, wah ini AFC. Udah yakin Jepang nggak akan lepas. Jepang akan selalu kontrol. Karena ini brand dia yang dipertaruhkan kan. Betul. Memang waktu itu saya ketemu Pak Ernest, ketemu Pak Mike, saya ngobrol tambah yakin. Dan bener, ini kok bisa Pak? Saya tanya, kenapa bisa? Ini kan farmasi, perusahaan besar, udah go public. Kok mau gitu loh? Atau Pak Ernest cerita panjang lebar, harus ada jaminan gitu, pegang komitmen yang tinggi, apa segala macam. Wah, udah. Dari situ saya putusin, oke, saya coba lagi ini, saya jalanin. Dan ternyata pilihan saya nggak salah. Oke. Yang paling penting kan. Nah, joinnya kapan? Saya join Agustus, tanggal 20 Agustus ya. Tanggal 20 Agustus ya? Tanggal Jadi 20 tahun Agustus. tengah. Nah, boleh nggak sharing ke kita kok, waktu pertama kali join, apa sih yang kok Adrian langkah pertama kali dilakukan? Waktu pertama kali join, karena itu penting kan, buat teman-teman juga di sini yang ikut dapat info, gimana sih orang join sekelas top leader, karena kok Adrian ini kan termasuk rising star-nya AFC, jadi dia 4 bulan, 5 bulan ini jadi daimyo, tapi kan itu pertanyaan daimyo oke, tapi saya mulai dari pertama kali join, apa yang dilakuin dong? Karena saya yakin tiap orang beda-beda kan, apa yang dia lakukan waktu join gitu. Boleh nggak share ke kita? Jadi awal saya join, yang pertama adalah saya pengen secepatnya saya kuasain dulu semua materi. Ya waktu itu awalnya juga saya tenteng-tenteng tuh Pak Ko Budi Darwin tuh. Ya. Ko Budi Darwin saya tenteng-tenteng tuh ke Bandung, ke PIK, ke Kelapa Gading, kemana saya tenteng dulu, saya pengen belajar juga. Ya. Waktu itu masih door to door tuh. Awal-awal masih door to door. Saya belajar, secepatnya saya pengen kuasain. Begitu saya udah kuasain, ya seperti biasa lah kita bikin daftar nama. Ya kan, bikin daftar nama, 100 daftar nama, dengan skala prioritas ya. Jadi prioritas yang saya mau prospek tuh saya taruh dulu tuh 10 di awal. Dan hebatnya 10 yang saya prospek skala prioritas tuh join semua. Itulah hebatnya AFC ya. Biasa kan ada orang bilang 10 kocok, dadu keluar 1, 9 gagal. Ini 9-9-nya 10-10-nya prospek semua dan semua setuju dengan saya. Oke. Yuk kita sama-sama besarin. Ya awal-awal udah daftar nama, kemudian kedua saya branding, waktu itu saya branding di sosial media, Facebook, Instagram. Tujuannya apa? Supaya teman saya, teman kerja, teman lama saya tahu nih sekarang saya jalanin AFC. Ya saya branding, saya waktu itu posting aja.
Dan memang kekuatan sosial media memang luar biasa ya. Dari branding itu, dari saya share tentang AFC, tentang company, tentang testimoni. Banyak loh saya dapat. Termasuk salah satu leader saya hebat ya, Kim. Itu juga dari Facebook, udah lama nggak ketemu. Saya sharing ini, telepon ke saya. Bro, lu main apa tuh telur salmon? Katanya. Prospekin dong, kayaknya menarik tuh ya farmasi ya. Gue sih jujur nggak pernah ikut MLM, tapi kok ini gue kayak tertarik nih. Temuannya, jadi dia yang minta di prospek. Saya bilang, oke, besok. Enggak, hari ini katanya. Di Fluid saya masih ingat, Fluid hari ini aja. Dia yang ngebet ketemu, wah ini masih join nih kan. Saya datangin, saya prospek, saya jelasin, dan dia bilang, saya nggak pernah ikut MLM. Itu pun dia mau terima, dia mau accept, padahal nggak pernah ikut MLM. Oke, itu saya join, dan happy banget, langsung diamond pada saat itu. Ada lagi teman lama saya juga, gara-gara saya posting itu, dia telepon saya, dia bilang, lu komit nggak di AFC? Komit dong. Kalau komit, gue mau join ikut lu. Lah, belum dijelasin kok ikut. Saya sudah dijelasin sebenarnya sama orang lain. Tapi karena yang ngajak kayaknya nggak komit, dia banyak bisnis, saya pilih lu. Tapi lu komit ya, komit. Langsung transfer diamond. Ya, tanpa dijelasin langsung transfer. Oke, gue ambil diamond deh. Kapan lu mau ke kota gue, kita kerjain sama-sama. Jadi kekuatan sosial media cukup lumayan juga, dan dua-dua yang nyantol itu juga sekarang berhasil di sini, sukses. Penting. Jadi pertama, saya tadi ambil highlight-nya ya teman-teman ya. Jadi Ko Andrian kan prospek 10 skala prioritasnya dan 10-10-nya achieve. Tapi yang dilihat kenapa dia achieve, karena dia menguasai dulu, dia pertama kali belajar dulu, betul ya? Ya. Kalau nggak belajar kan kita nggak menguasai, kita nggak bisa bikin orang yakin. Jadi tadi Ko Andrian saya ambil highlight-nya. Terus yang kedua adalah komitmen tadi ya. Karena Ko Andrian komit, ditanya dulu, lu komit nggak? Ko Andrian bilang, gue komit. Karena dia komit, maka orang mau ikut. Kadang ada di bisnis ya, terlalu banyak Anda lakuin bisnis. Orang tuh mau ikut Anda jadi bingung gitu loh. Betul ya, Ko? Ya, betul. Nah, apalagi jadi, mungkin yang ngajak sering posting tuh di sosial media, bentar koin lah, bentar ini ngajak di sini. Wah, ntar ditinggalin lagi. Jadi di bisnis network marketing memang yang paling penting satu, komitmen. Jadi kenapa sih? Karena ini bisnis jaringan, bisnis people ya. Kita ini ajak orang loh. Kalau kita diri sendiri masih belum yakin, masih komitnya masih 50%. Komit nggak harus full time ya. Komit nggak harus full time, artinya ada kerjaan boleh, tapi kita bisa atur waktu. Oke, kerja kantor selesai jam 5, jam malam saya benar-benar saya fokus komit untuk gedein AFC. Nggak ada masalah, nggak harus full time. Tapi komit, jangan bentar di sini nanti ada yang bagus lagi pindah lagi lah. Itu yang dikatakan nggak komit. Nah itu kasihan yang kita ajak. Ya kalau kita sekali closing orang, ya kalau orang itu main-main, tapi kalau orang itu serius, yang kita ajak mau serius juga. Oke, saya mau full time di sini, saya mau bangun hidup saya di AFC, itu sekalian tinggal. Makanya saya bilang kalau nggak komit, ya jangan ya, kasihan. Kasihan partner bisnis, kasihan teman, kasihan saudara yang kita ajak. Siapa tahu mereka benar-benar mau serius di sini, kalian tinggal kan. Itu aja sih, komit memang paling penting. Nah, oke, tadi udah masuk ke AFC gimana, mulainya gimana, terus waktu udah ceritain lakuin ke AFC ini kok. Saya mau tanya nomor satu ya, paling pertama ya. Waktu Ko Andrian sekarang kan levelnya udah prospek gitu. Nah, cara bagaimana sih, kan pasti kita ada pengalaman tentang downline kita yang agak negatif gitu ya di bisnis ini. Ada ya? Biasa kan kita kan namanya udah prospek, udah masuk nih, downline udah pada masuk kan, prospek kuat, closing menguasai materi udah, downline udah masuk nih. Tapi kan pasti ada aja yang negatif tuh. Banyak. Ngeyel lah, ada apa? Nggak mau jalan, masih pikir negatif, masih ragu, banyak. Nah, gimana sih handle mereka dulu kok? Ya teman-teman di sini bisa belajar gimana sih? Ya intinya kita mesti ingat bahwa downline adalah apa? Downline adalah partner bisnis satu. Kedua adalah itu aset kita gitu. Jadi sengayal-ngayalnya downline, senegatif-negatifnya downline, ya itu tugas kita untuk benerin kan. Gimana caranya kita bikin dari negatif ke positif. Jangan terus ngayal terus kita tinggal. Itu banyak loh sekarang yang ngayal, capek lah ngurusin ini, terserah lah mau apalah, habis energi gua. Ya sama aja. Justru di bisnis jaringan yang masuk banyak nih, tim bergerak. Jangan sampai yang keluar juga banyak. Karena kalau yang ngeyel kita bantu ngeyel, yang keras kita ikutin keras, yang ada mereka udahlah, plan gue begitu, saya nggak mau lah jalanin, akhirnya mereka pergi. Jadi sama aja, banyak yang masuk, banyak yang pergi, artinya jaringan nggak berkembang. Jadi gimana pun, ya itu tugas kita sebagai leader ya kita harus jadi pendengar yang baik.
Kenapa sih negatifnya satu-satu, kita harus telatenin satu-satu. Pasti bisa kok, saya aja negatif. Saya bisa yakinin jadi positif, jadi cinta malah sekarang sama MLM kan. Ya, jadi negatif bukan terus kita harus tendang, harus buang, ngayal jangan dibuang. Tetap rangkul, kenapa? Negatifnya kenapa? Yuk sama-sama kita benerin kan. Soalnya teman-teman harus tahu ya, Kuadran ini di bawahnya ada 30.000 member. Kurang lebih 30.000 member. Nah, tadi saya mau sharingin ke teman-teman bahwa kalau ada downline yang negatif atau apa, tadi kuncinya adalah jangan kita justru tinggalin atau justru lawan ya. Ya. Malah kita dimusuhin, kadang-kadang dimusuhin, telepon nggak diangkat. Ah, ini mau komplain nih, seralah mau apalah. Di reject malah, nggak diangkat. jadi Sayang, karena yang gitu-gitu justru takutnya malah begitu kita bisa yakinin dari negatif, malah jalan kenceng loh. Banyak loh. Orang yang dari negatif kita telatenin, kita bina, kita ngomong lagi, mereka jalan lagi kenceng tuh malah bisa jadi kenceng jalannya. Nah, kalau Adrian ada 30.000 member ini, dari 30.000 member ini, gimana sih cara handle mereka? Kalau Adrian, saya nggak tahu ya. Kan tiap leader beda-beda tentu. Cara handle mereka, cara mungkin tahu nggak sih kalau Adrian sendiri sebagai leader, downline-nya punya income atau enggak? Apa ada jam tertentu nggak yang disediakan buat mereka? Gimana handle 30.000 orang loh? It's not easy at all. Boleh nggak sih Ya share? kalau 30.000 memang nggak mungkin kita bisa handle semua, ya kan. Jadi paling saya pegang jenderal-jenderalnya aja. Jadi yang saya anggap leader, key leader, kunci ya itu yang saya pegang ya itu. Jadi saya memang ada kebiasaan setiap jam 11 malam sebelum konnichiwa, itu saya selalu cek biasanya. Saya selalu buka jaringan, saya cek tuh satu-satu tuh. Yang memang key leader satu, yang kedua yang memang benar-benar orang yang full time lah. Jadi banyak tim saya yang full time, yang tinggalin bisnis selamanya full various leasing itu banyak. Jadi saya prioritasin yang mereka dulu. Saya pastiin bahwa hari ini, besok mereka masih dapat duit. Jadi saya searching tuh, saya cari satu-satu tuh. Oh ini, oke, pairing 10 aman. Saya cari lagi, pairing 10 aman, 20. Tidur pun pulas. Jadi saya nggak lihat pairing saya lihat, wah mereka semua make money, saya happy gitu loh. Saya satu-satu saya lihat. Jadi begitu ada yang biasa dapat duit nih, 3-4 hari ini kok kenapa bolong? Atau pairingnya jadi 1, 2, dari 10, 15, kenapa? Biasa saya follow up. Itu ada masalah apa? Ya paling yang saya bisa lakuin itu sementara kalau untuk boleh lebih detail nggak kok follow up-nya gimana? ya follow up saya akan tanya kenapa nih, ada masalah apa, kaki lemah mana yang bisa dibantu, saya bilang. Kaki lemah mana nih, coba di follow up lagi yang lemah, yang kaki lemah, yuk kita ajak ketemu, ajak meeting, kita bangunin lagi. Yang dari luar kota yuk kita coba mungkin bantu telepon, bertiga conference segala macam. Jadi saya memang mau tim saya semua make money di sini. Dan itu kok Andrian lakuin setiap jam 11 malam. Setiap hari. Setiap hari saya cek tuh satu-satu tuh, bawah saya cek semua. Oh ya? Nah, teman-teman kita bisa belajar banyak dari sini ya. Ko Andrian, seorang Ko Andrian, setiap jam 11 malam komit untuk lihat downline-downline-nya yang kikinya untuk dilihatin berapa bonusnya hari ini. Betul ya? Terus andai kata nggak ada beberapa bonus, ditanya ada masalah apa yang bisa dibantu. Dan itu menurut saya komitmen yang luar biasa loh. Setiap jam 11 komit kayak gitu. Dari awal bergabung, saya rasa itu mungkin salah satu the way gimana Ko Andrian bisa jadi daimyo sampai detik ini. Karena termasuk daimyo tercepat. Karena Ko Yohanes sama Ko Andrian beda sehari juga. Dan itu luar biasa di AFC karena itu juga sejarah. Oke, kita udah belajar tadi cara ngembangin jaringannya. Ada nggak sih suka dukanya di bisnis AFC ini, kok? Pasti tentu nggak semua bisnis seindah seperti ceritanya ya. Selalu ada suka, selalu ada duka. Boleh nggak sih ceritain ke kita dukanya dulu? Nah, yang kalau kita kan sukanya pahit di awal ya, manis di ending ya, teman-teman ya. Boleh nggak sih sharing ke kita dukanya dulu selama di bisnis jaringan atau di AFC lah terutama? Dukanya yang nomor satu udah pasti penolakan. Ya, itu yang makanan kita sehari-hari ditolak. Terus banyak jaringan yang nggak aktif. Kita berharap aktif, itu nggak jalan. Ya kan? Penolakan, saya mau bilang, penolakan bukan jangan dijadikan momok.
ya, terus kita baper, aduh ditolak nih, udah blok WA, blok Facebook, ya kan? Jangan, karena menurut saya penolakan itu proses, ya. Kembali lagi yang tadi, kalau kita mau closing, anggap rate-nya 10:1, jadi 10 kali prospek, 1 pasti closing. Ya udah kalau ditolak ke 7, ke 8, nikmatin aja. Toh mau menuju ke 9, setelah 9 kan closing 1. Ya kan? Begitu closing 1, wah besok ditolak nih. Jadi kita udah makanan sehari. Puji syukur kalau diterima lagi, join lagi, seneng. Ditolak pun kita harus siap. Kan kemarin baru closing. Artinya kemarin baru closing saya harus merasakan tolakan dulu 9 kali, baru 1 lagi. Tolakan lagi 9, 1 lagi. Jadi penolakan anggap aja nih sebagai proses. Karena kalau Anda tidak terima yang namanya penolakan, terlalu baper, nggak cocok di bisnis multi-level marketing. Karena itu penolakan itu makanan sehari-hari. Ratusan, ribuan kali, bahkan dari awal saya join, ribuan kali ditolak. Kalau coba 5-6 kali tolak, selesai ya selesai. Tapi nikmatin aja. Kita anggap, jangan prospek beranggapan, loh, saya mau closing, saya mau dapat nih 3,3 juta. Karena begitu ditolak, akan nyesel. Aduh, 3,3 juta hilang nih. Karena apa? Kita berpatok pada diri kita nih, ego kita mau terima. Kita mesti prospek, caranya gimana nih? Saya mau bantu nih orang. Saya mau bantu orang ini, prospek ini untuk sukses. Ya kan, kalau mereka nggak mau, ya berarti bukan jalannya. Gitu aja. Kita cari yang lain. Itu salah satu cara untuk mengobati ya. Mengobati luka dikala kita ditolak. Ngelesnya begitu aja udah. Jadi intinya nikmatin penolakan. Ya, banyak jaringan yang nggak jalan, itu duka juga. Ya udah, yang tadi saya bilang kan, mesti di follow up lagi. Ya, kunci di jaringan paling penting follow up. Apalagi sekarang kita lagi musim corona begini, banyak waktu nih, udah follow up aja, telepon lagi. Kadang-kadang orang begitu kita follow up, kita kasih informasi terbaru, update, mereka semangat lagi gitu. Ya, duka lagi yang banyak apa? Nggak ada duit mau join. Nggak ada, duit, maksudnya capek-capek, nggak ada duit. mungkin di lapangan ada orang mau join tapi nggak ada duit. Ada banyak. Jangankan Diamond, Ruby pun nggak ada duit. Ya, kita kasih solusi kan, di AFC 1 kita bisa ada cicilan. Tokopedia atau sekarang di web AFC kan ada BCA itu. Kita bisa cicil BCA sampai 12 bulan. Ya kan? Nggak bisa lagi ya, kita masih ada solusi kedua lagi. Jual dulu, kita pinjemin nih produk 1, jual. Laku, kasih lagi 1, jual. Berhasil jual 2, kita bisa inputin Ruby. Dari itu udah bisa member kan, mereka udah bisa jalan. Jadi itu yang problem-problem, duka-duka yang sering kita hadapi. Terus banyak juga ketemu di luaran yang negatif. Belum apa-apa, negatif nih sama MLM. Jadi itu salah satu, saya dulu nggak suka MLM karena di sekeliling kita ini banyak orang yang nggak negatif sama MLM. Terus gimana saya mau masuk? Tapi sekarang saya rubah mindset-nya. Justru karena di luaran banyak yang negatif, makanya saya sampai sekarang masih berada di yang namanya industri multi-level marketing. Bapak Ibu bisa bayangin kalau semua orang positif. Contoh, saya ajak Puji Darwin, kau Puji Darwin, bro, ada bisnis bagus AFC dari Jepang. Hari gini lu tawarin MLM, bro, udah join lah dari Amerika punya. Ketemu kok Yohanes, bro, bagus nih dari Jepang, farmasi. Gua udah join dari farmasi juga dari Jerman. Lu telak lu hari gini tawarin MLM. Pusing nggak Bapak Ibu? Pusing loh, kalau semua udah positif sama MLM, kita mau tawarin semua bilang MLM bagus, pusing kita. Justru begitu banyak di luaran orang yang negatif sama MLM, ya itu tugas kita dong. Tugas networker apa ya? Kita yakinin mereka yang negatif jadi positif. Sampai nanti mereka semua udah yakin bahwa MLM bagus, kita udah nggak ada market lagi. Percaya nggak percaya, kita lihat ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Industri retail, konvensional kan banyak yang tumbang. Menarik. Ya, udah saatnya sekarang ke depan udah saatnya produsen langsung akan ke konsumen. Online itu nanti akan merajalela. Network marketing juga sama. Ya kan, dari langsung pabrik langsung ke konsumen. Sekarang kita lihat banyak retail udah mulai nih goyang. Matahari segala macam. Kenapa? Online semua sekarang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, 10 tahun lagi ke depan kita lihat nanti bukti ini, MLM akan merajai. Buktinya AFC, perusahaan farmasi tertua terbesar di Jepang, sudah go public. Itu aja mau dijalankan dengan cara network marketing.
Sekarang banyak loh. Sido muncul juga udah mulai. Yang farmasi yang dulu saya kerja, PT So Industri Farmasi. Kemarin saya dengar dari temen, dia bikin MLM juga. Bikin MLM juga sekarang. Konimek kalau nggak salah juga bikin. Jadi kedepannya nih kita akan lihat perusahaan-perusahaan besar akan melakukan pemasaran dengan cara network marketing. Jadi kita nggak salah nih sekarang. Dan kita udah 10 langkah lebih awal ya. Ya. Duluan. Nah, tunggu. Sebelum ceritain sukanya, saya mau ambil selalu highlight-nya biar teman-teman bisa belajar bareng sama kita, sama saya juga belajar dari Ko Adrian, bahwa ternyata Ko Adrian yang leader, top leader kami, dia kan Ko Adrian ini by the way buat teman-teman sedikit tahu, dia masuk ke empat besar top sales leader yang paling besar di IFC, Ko Adrian. Di bawahnya ada 30.000 orang member, kalau income-nya saya nggak usah ngomong ya. Cuma saya mau bilang, dia aja masih ditolak puluhan kali sampai ratusan kali sehari, Bapak Ibu. Ini dia yang ngomong ya, bukan saya ya, tadi kesimpulannya. Bahwa dia aja masih ditolak. Jadi soalnya kadang di bisnis ini teman-teman belajar, mereka ditolak itu menganggap suatu petaka, atau padahal kita di dunia ini ditolak itu suatu yang biasa. Itu sih. Terus nah, itu dukanya ya, ngelihat teman-teman yang nggak ada modal juga tadi kalau udah sharingin juga gimana kasih solusinya. Nah, itu kan dukanya. Which is saya agak lega di hati, nggak ada duka-duka. Wah, Pak Niko soalnya bla 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 nih, untung nggak ada nama saya. Nah, boleh nggak tahu soal sukanya. Nah, sukanya dong di IFC. Apa sih yang bikin? Pasti saya yakin orang bertahan di satu lingkungan di bisnis, pasti ada sesuatu yang daya tariknya beda-beda. Nah, saya boleh nggak, Ko Adrian sharingin ke kita-kita, apa sih sukanya yang di IFC yang mungkin kalau bisa ceritain yang nggak didapetin di tempat lain? Oke, di IFC satu yang saya dapat adalah kenyamanan ya. Jadi benar-benar di IFC itu saya mah family club ya, keluarganya benar-benar sangat kuat. Itu yang saya rasain. Beda sekali dengan yang saya jalanin di MLM sebelumnya. Ya benar-benar founder kita, GM kita itu benar-benar layanin sampai dengan level ke bawah. Ya, kalau di MLM sebelumnya, buru-buru kita bisa ngobrol santai ya. Dia masuk aja suruh berdiri semua. Hormat, berdiri. Iya, suruh berdiri apa segala macam ya. Kita mau ngomongnya susah. Ya, di AFC benar-benar kekeluargaannya. Istri saya sampai ketawa dengar ada founder. Beneran. Kalau di AFC, founder senilai sekelas Pak Ernest, segala macam melayani. Kita lihat sendiri kan. Di kantor aja kalau kita nggak sapa dia kadang yang sapa, dia yang samperin meja kita, dia ngobrol. Itu yang benar-benar saya nggak dapat. Apalagi kasus yang saya rasain di Jepang ya. Saya di Jepang juga benar-benar kita lagi makan, all you can eat semua, itu Pak Ernest rela nggak makan, dia bawain makanan daging, kimchi, dia keliling setiap meja. Mau tambah nggak? Saya lihat sampai bengong. Dia banget sih. Sebelah saya ada Bu Nini satu, ya Bu Nini juga sama tuh, baru pindah dari MLM sebelah. Dia bilang, ya itu yang cerita, di MLM sebelah kalau foundernya masuk kita suruh berdiri, ini malah kasih kimchi ke kita. Ya, saya sempat Bu Nini waktu itu kalau saya tanya ke Pak Ernest, Pak kok begitu sih, Bapak kan bos segala macam, ya kita harus melayani. Itu sebagai leader, sebagai founder, sebagai top manajemen justru kita harus layanin. Justru kalau perlu kita di garda terdepan ya untuk melindungi semua member. Itu yang saya nggak dapat di tempat lain ya. Ya selain itu juga kalau sukanya banyak lah di AFC ya, jalan-jalan setahun 3 kali, konnichiwa-nya, lihat member pada sukses di sini. Ya banyak teman-teman di sini yang dapat income. Banyak juga teman-teman saya yang dulunya nggak pernah sukses di MLM, di AFC dapat ya income bahkan di atas 100 juta banyak. Ya banyak yang nggak pernah ikut MLM, toto di sini sukses. Ya. Dengar ya? Sorry jatuh tadi. Ya. Nah, jadi itu banyak lah ya sukanya. Terus kekuatan kita juga di produk. Jadi baru kali ini juga saya jalanin bisnis, kasih produk ke teman, ke saudara, dia say thank you. Sebelumnya nggak pernah loh. Baru-baru saya thank you, udah beli aja kan sampai itu bener-bener saya thank you, hasil darah saya semua baik. Saya tuh ya. Kalau begitu, saya pun sama. Saya juga cerita bahwa teman-teman dia semua bilang, untung ya kamu udah kenalin, makasih ya, ini produk bagus banget. Jadi memang di AFC juga kekuatannya di produk juga sangat luar biasa ya. Terus komitmen dari GM ya, GM kita tercinta ya.
Itu juga baru kali ini saya lihat dia rela korbanin keluarga waktu semua keliling tuh. Ya, 3 bulan nggak pulang. Pulang sehari, 2 hari pergi lagi. Pulang 4-5 hari pergi lagi. Ya, demi semua, demi kita semua, demi member, untuk semua bisa sukses. Apalagi kemarin waktu yang terakhir promo-promo mau habis, waduh ini yang achieve dikit, dia rela kerja ganting tulang untuk apa? Untuk semua member bisa achieve. Ya, itu pengorbanan seorang GM yang saya juga nggak pernah dapatin di Amin. MLM sebelumnya. Nah, kok boleh nggak sih ceritain, ada nggak sih sosok leader, mau downline sendiri, mau crossline atau upline yang pribadi kok Andrian kagumi deh? Leader. Yang dikagumi secara pribadi gitu. Siapa aja boleh 2-3 orang ya nggak apa-apa. Kita masih ada waktu banyak banget malah. Oke, mungkin yang pertama tim saya yang mungkin sekarang omset terbesar ya, Dr. Yudi itu yang mungkin orang yang saya kagumi juga. Jadi Dr. Yudi itu sebenarnya saya sebelumnya nggak pernah kenal. Saya kenal Dr. Yudi pada saat di AFC. Ya, pada saat ketemu di Jakarta, ini dokter nih, oh Budi kenalin nih, tim kamu juga. Ya saya ngobrol, wah ini orangnya keras ya kan, keras, komitmennya tapi tinggi nih. Ya kan ngobrol, wah saya mau serius di sini segala macam. Dan yang saya suka sama Dr. Yudi adalah apa? Dia mandiri ya. Jadi pada saat itu memang kondisi saya kenalan dengan Dr. Yudi posisi barang kosong waktu itu. Dan saya masih ingat saya masih ada 2 diamond. Kosong 2 bulan ya. Ini Kosong teman-teman 2 harus bulan. tahu. Nah, Kosong itu perjuangan kita member awal ya. Nah, itu juga kalau pengalaman yang mungkin nggak terlupakan itu. Kita lagi booming, lagi kenceng, konnichiwa lagi asik, toto diumumin produk kosong 2 bulan. Wah, syok. Ya itu tiap hari yang datang cacian, makian, semua orang yang udah stroke sembuh, minta produk segala macam. Wah, itu benar-benar stresnya udah tingkat dewa itu. Saya lihat muka Pak Niko, lihat muka Pak Ernest, muka Pak Mike, dia kok wasem semua, dimaki-maki semua member ya. Sampai 2 masuk bulan ICU. tuh kosong. Sampai masuk ICU loh, serius loh itu produk habis itu. Ya, itu jangankan saya nggak bisa bayangin Pak Niko, saya ngurusin tim saya aja, waduh kepala mau pecah, apalagi semua member kan larinya ke Pak Niko semua tuh waktu itu kan. Dan pada saat itu kan Pak Ernest, Pak Mike juga sampai minta maaf, ya sampai minta maaf ke depan, sampai nangis. Nah itu benar-benar pengalaman yang kita semua member juga ikut nangis waktu itu udah tapi puji syukur, puji Tuhan kita bisa lewatin itu semua ya sampai sekarang. Nah jadi barang kosong waktu itu Dr. Yudi bilang, waduh ini barang kosong ya lagi kenceng di Bali. Itu saya sempat langsung, udah dokter saya ada 2 diamond buat dokter bawa aja. Saya sampai nggak ada barang, saya sisain 1 saset aja untuk prospek. Tunjukin nih orang kalau barangnya kayak apa ini. Udah nggak ada barang lagi tuh, 2 bulan. Ya, lalu saya kasih Dr. Yudi, salah satu mungkin satu-satunya di AFC, ya yang dia jalanin 3 titik diamond semua di awal dan sukses besar itu Dr. Yudi itu. Mungkin nggak ada di tempat lain karena Ko Budi kan selalu ajarin bahwa kita fokus 1 titik dulu ya, jadiin ini besar dulu baru kita buka kedua, buka ketiga ya. Dr. Yudi di awal langsung 3 titik dan 3 titik itu semua jalan. Itu juga dia kerja sendiri, mandiri, kita upline juga nggak pernah bantu, dan satu-satunya yang adain LOP rutin setiap minggu ya. Betul, sampai detik ini. Setiap minggu sampai detik ini, setiap minggu gantian ya speakernya dari tim-tim itu ya, itu yang bikin saya salut ya. Jadi kalau sebenarnya kalau 3 titik itu digabungin income-nya mungkin juga $2.000 ke atas tuh Dr. Yudi. Mudah-mudahan nggak nonton nih Dr. Yudi nih. Dikomplain lagi ntar saya ya. Jadi keras dalam mendidik jaringan, saya tahu ya, dengan jalur komandonya ya. Kadang-kadang juga, dok ini slide dari kantor nggak, saya mau pakai slide sendiri. Nah itulah Dr. Yudi ya. Kadang-kadang agak susah diatur juga, tapi yang saya suka apa ya, dia buktiin gitu loh, dia buktiin dia berhasil di sini, itu yang paling penting kan. Betul. Jangan nggak bisa di ini tapi dia gagal. Ternyata Dr. Yudi buktiin dan dia bisa ya. Ya mungkin Dr. Yudi satu. Kedua, Dr. Luigi saya juga salut ya. Dr. Luigi saya kenal di awal, justru waktu saya pertama kali datang LOP, Dr. Luigi yang presentasi.
Ya, dokter Luigi presentasi, saya juga nggak tahu kalau awalnya dia member, saya pikir memang dokter, benar-benar dokter company kan. Ternyata saya cerita dia member. Dan saya bareng itu kemana-mana waktu itu ya, roadshow segala macam bareng, dan hebatnya setahun lebih ya, dokter Luigi itu kakinya benar-benar gajah, kita semua di sebelah kirinya, kanannya nggak ada orang. Jadi benar-benar pincang. Nah, yang saya belajar dari dokter Luigi apa? Dia konsisten, teman-teman semua. Jadi selama setahun, dia terus bergerak, dia terus kerja, dia terus prospek. Sampai akhirnya dapat yang namanya leader hebat sekarang, Pak Gunarto dan Pak Adi Gunawan ya. Dan sekarang dua-dua samurai menuju ke Shogun juga. Ya, kita bisa bayangin ya, kalau andaikan setahun setengah tuh perjuangannya nggak sebentar. Nggak sebentar, dan itu sangat berat. Setahun nggak dapat income itu benar-benar berat. Dan saya selalu dokter Luigi bisa laluin itu, karena dokter Luigi bilang pasti dapat kok. Kita terus saja, jalan terus saja, terus bergerak kan, kalau di sosial media kan. Terus teman-teman harus tahu dokter Luigi ya, jadi saya sharingin dikit, potong dikit maaf. Jadi dokter Luigi ini dulu waktu join 1 tahun lebih nggak dapat bonus sama sekali, teman-teman. Karena pincangnya parah, karena Ko Adrian, Budi Darwin ke bawah itu semua ada di sebelah kirinya. Jadi dia sangat pincang. Tapi dia komit 1 tahun untuk fight these things. Maksudnya dia berjuang. Nanti saya undang Senin depan Dr. Luigi ya. Jadi dia 1 tahun benar-benar nggak ada income dari pairing maksudnya. Dia berjuang untuk akhirnya 1,5 tahun lebih akhirnya bonus itu, dan dia sekarang nikmati. Itu loh teman-teman, kadang maksudnya gini, biar teman-teman, saya potong gini biar teman-teman tahu bahwa nggak semua harus prosesnya instan loh. Nggak semua prosesnya juga cepat. Mungkin Ko Adrian jalannya mulus, mungkin Dokter Yudi jalannya mulus, tapi ada juga yang jalannya nggak semulus itu. Salah satu Dokter Luigi itu benar banget. Saya Ko Adrian bahas, saya juga jadi baru ingat gitu loh. Karena ini ada lesson yang kita bisa pelajari gitu. Kita ada ilmu yang kita bisa pelajari bahwa Bapak Ibu ada satu top leader juga yang puasa 1,5 tahun lebih loh untuk nggak dapat bonus sama sekali di sini. Tapi dia tetap komitmen, dia tetap percaya itu bakal terjadi. Itu yang saya mau kasih tahu teman-teman juga ada di sini. Anda harus percaya bahwa suatu hari pasti terjadi itu. Maksudnya jangan menyerah. Jangan Anda sekarang di kondisi sekarang udah, aduh nggak mungkin, nggak ini. Masih ada. Kalau Anda percaya, pasti masih bisa. Itu aja sih, saya potong di situ aja sih kok. Sorry ya, soalnya biar teman-teman bisa ingat. Karena memang nggak gampang loh ya. Nggak gampang. 1 tahun. Orang biasa 2-3 bulan aja mungkin udah banyak yang nyerah. Orang mah 2-3 bulan nggak dapet, udah kabur. Nggak cocok nih bisnis ini, pasti gitu deh. Ya, dan sekarang Dr. Luigi menikmati ya. Mungkin Dr. Luigi juga income 5 terbesar juga di AFC sekarang. Betul. Dr. Luigi income-nya kurang lebih 300-an. Satu titiknya ya. Saya nggak hitung titik kedua sama tiganya. Ya, barusan juga beli ruko di Palembang. Betul. Jadi benar-benar bangga juga. Saya waktu Dr. Luigi naik panggung di annual rank yang pertama di kapal kru, saya nangis. Saya nangis jadi-jadinya. Saya orangnya agak cengeng soalnya. Di Bali, Udin naik panggung, saya nangis juga. Soalnya gini Bapak Ibu, saya tuh bukan saya cengeng gimana ya. Saya tuh orang yang berjuang juga dari nol. Jadi kalau orang tiba-tiba sukses dapetin sesuatunya ya, itu rasanya gimana ya? Bukan sedih atau terharu atau apa. Itu kayak nggak bisa dideskripsiin gitu loh. Itu turun sendiri. Karena Bapak Ibu harus tahu, hidup itu tambah susah. Miskin itu benar-benar menderita loh. Maksudnya sangat menderita itu. Miskin, susah. Nah, tiba-tiba ada orang yang punya mimpi, dia achieve, dia kejar. Itu saya sebagai yang dulu lewatin itu ya, rasanya cengeng banget gitu loh, maksudnya wah gila banget. Makanya Dr. Luigi punya tempat spesial gitu loh. Kenapa? Karena kalau dulu Ko Adrian saya awalnya kira orang nggak susah ya. Jujur aja teman-teman kan kalau lihat Ko Adrian mukanya nggak ada tampang susah kan. Saya nggak percaya dulu dia sales farmasi naik motor katanya panas-panasan. Saya dari dulu ini mah udah darah biru, mukanya udah muka orang seneng nih gitu. Kalau saya kan 8 tahun dari kos saya dulu, saya kos di Kemanggisan 8 tahun, Kemanggisan PP ke Pulau Gadung, kantor PT SO Industri Farmasi waktu itu di Pulau Gadung. Ngekos dan itu naik motor?
masih ngekos naik motor setiap hari 8 tahun. Nggak 8 tahun lah, sekitar 4-5 tahun, karena habis itu kan saya dapat naik manajer, dapat mobil kan. Jadi 5 tahun saya rasain itu. Kerja pagi, siang, sore, malam, ya farmasi keras sekali kerjanya. Saya pernah kehujanan, kering lagi naik motor. Jadi udah 4 kali begitu. Jadi hujan itu udah makanan sehari-hari. Kalau ya, gitu, jadi keras sekali. Saya pernah alamin itu. Nanti di slide ada muka Ko Adrian naik motor ya, udah tuh yang kanan tiba-tiba udah daimyo. Nggak, tapi benar-benar mukanya nggak kelihatan loh. Maksudnya benar-benar nggak ada tampang muka susah. Saya dari awal lihat, wah ini mah udah muka seneng ini. Tapi teman-teman, kita bisa belajar dari sini ya, bahwa ternyata yang saya bilang itu benar loh. Rata-rata top leader saya, 80-90%-nya malah dulu orang yang benar-benar susah. Background-nya. Kayak Ko Yohanes juga. Saya diceritain Ko Yohanes juga, saya benar-benar nggak percaya. Ternyata dia sempat digedein di panti asuhan loh. Benar-benar karena, gila, saya kaget banget. Saya nggak percaya. Saya bilang, kok lu juga nggak ada tampang. Kalau Ko Yohanes bukan nggak ada tampang susah. Orang masih percaya. Maaf ya Ko Yohanes yang nonton ya. Kalau Ko Adrian nih benar-benar muka yang, wah ini kayaknya benar-benar putih bersih, nggak ada muka ini ya. Oke, lanjut. Sorry, soalnya benar-benar inspirasi. Maksud saya, Bapak Ibu, Anda di kondisi apapun sekarang, saya udah di AFC ini udah banyak banget saya lihat, makanya kenapa saya kalau ngomong lantang. Kenapa kadang saya agak galak, ada di beberapa grup saya galak ya. Karena bukannya apa loh, maksudnya saya harus kasih tahu Anda gimana yang benar gitu loh. Walaupun mungkin cara saya nggak bagus, saya tahu ilmu komunikasi saya nggak selalu baik, saya bukan yang selamat yang begitu-begitu ya. Saya bukan tipe yang terlalu gimana, saya orangnya memang keras, saya darahnya Sulawesi, orang timur, terus saya orang susah Bu, jadi background saya memang background gelandangan gitu loh. Saya orang susah, sekolah, sampai S2 semua, maksudnya Anda Bapak Ibu di posisi sekarang jangan nyerah. Anda harus percaya bahwa suatu hari Anda pasti bisa. Itu yang maksudnya, kok Adrian bisa, Dr. Luigi bisa, termasuk Dr. Yudi juga. Saya juga diceritain proses dia juga lumayan sedih gitu loh. Semua orang mulai ternyata hidup itu nggak seperti yang dilihat, teman-teman. Ada lagi nggak kok yang sosok yang siapa yang kan tadi Dr. Luigi, terus Dr. Yudi, dokter semua nih. Ada yang nggak dokter nggak? Ada yang nggak dokter nggak? Yang nggak dokter. Tadi kan Dr. Luigi sama Yudi. Ada satu lagi nggak? Biar kita pas lah, ganjil. Mungkin kakak saya lah ya, si Ciana yang di Kanada itu. Ya, itu sosok yang benar-benar yang pertama kali kenalin saya ke dunia MLM. Ya, itu saya juga banyak belajar ilmu dari beliau. Ya. Ya, Ciana ini, cici saya ini posisi sekarang di Kanada. Ya, tapi sekarang on the way Shogun ya. Iya, ya benar. On the way Shogun ya, itu ilmunya juga luar biasa ya. Semua by phone. Ya, jadi di Kanada telepon tanpa ketemu semua closing. Gila ya. Jadi dia on the way Shogun tanpa prospek ketemu ya? Tanpa ketemu ya, kan di Kanada. Jadi pulang baru paling di Indonesia setahun 2 kali. Baru setahun 2 kali, baru kalau pulang baru tuh ditanteng kemana-mana prospek, ketemu timnya, setelah itu pulang lagi. Nanti suatu hari saya mau bawa Ciana deh, biar bisa sharing di sini ya teman-teman. Saya jujur sangat terbantu juga dengan omset timnya dari Ciana juga. Walaupun di Kanada, tapi luar biasa ya, timnya hebat-hebat semua. Online? Nah, online semua. Online semua. Jadi di AFC memang banyak saya pengalaman closing juga by phone. Karena apa ya, saya bilang nilai jualnya semua ada di sini. Apa sih yang kok Adrian sharingin di telepon biar teman-teman sekalian deh nih kita belajar bareng ya nggak sih? Apa sih yang dia ceritain di telepon gitu loh? Ya biasa kalau di telepon saya selalu bilang bahwa ini adalah peluang yang mungkin kita nggak akan datang lagi. Ya karena satu kan bahwa AIS ini perusahaan secara retail 51 tahun. Ya kita bisa bayangin yang sukses retail selama 51 tahun dan sekarang dia istilahnya nih gini, dia buka nih divisi baru nih sekarang.
Ya, buka divisi baru dengan divisi yang namanya multi level marketing melalui Indonesia. Artinya kita sudah nggak ragu lagi dengan produk, dengan perusahaan. Kenapa? Udah jalan. Ya, kalau di MLM yang selama ini ada adalah selalu dia mulai dari nol. Ya kan, artinya mereka harus coba buka market, mereka tes produk dulu ke market. Kalau ini sebenarnya kita nggak perlu, karena udah 50 tahun kan. Jadi memang kekuatannya di perusahaan. Satu, kedua ya saya selalu bilang bahwa produk kita juga paten. Ya, paten fungsi yang dimana udah bukan jual lagi katanya lagi. Semua kita bisa cek di Google Paten. Makanya nggak heran ya, di AFC udah total hampir ribuan dokter join di sini. Ya, karena MLM aja, kalau kita bicara, ada 10 atau 20 MLM yang dokter rekomendasi. MLM itu biasa booming. 20 aja nih. Kita bisa jual tuh, dokter A aja nih, pakai loh, dokter B. 20 dokter yang oke aja, itu booming. Makanya AFC saya nggak bisa bayangin ya, 2.400 dokter yang gabungnya. Ya, itu yang nilai jual itu kadang-kadang di telepon aja kita sharing tentang paten, tentang company, orang kebanyakan udah tertarik. Ya, karena jujur tingkat closing di AFC itu sangat-sangat tinggi. Saya udah rasain sendiri tinggi. Ya, dibanding dengan mungkin kita bicara MLM yang udah pernah ada lah ya. Karena saya juga nggak nyangka setahun lebih aja total jaringan 30.000. Itu begitu cepat banget. Ya, itu dulu mau 1.000 aja, kalau itu MLM yang biasa susah sekali. 1.000 aja susah. Ini 30.000, amazing banget. Jadi kadang-kadang saya sampai nggak percaya. Poin itu aja, kalau di Byphone paling poin-poin itu aja. Terus apa ya? Gini, kalau di Byphone, sekarang kan lagi musim corona juga nih. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Ya, kita sekarang paling kuatin di online. Satu, kita bisa prospek melalui telepon, bisa conference. Jadi sekarang yang sering saya bertiga itu sama Cik Vina. Ya, Cik Vina tuh paling sering tuh hubungin saya. Dia langsung, ayo kita bertiga prospek, bantuin. Ya, dan saya jujur banyak leader dari luar kota, saya dan Cik Vina juga nggak pernah ketemu, dan itu berhasil loh. Ya, saya conference pernah di Papua, Jayapura, terus di Surabaya, di Makassar. Terakhir itu di Berau, Kalimantan, dan kita udah Toreda. Di Berau itu udah Toreda, dapat cruise, dapat Eropa juga. Wow. Itu tanpa ketemu loh. By phone aja. Jadi cara presentasi aja mungkin ya nggak tahu, tapi jalan sampai sekarang. Nah, itu blessing-nya AFC ya, itu by phone semua itu. Jadi dengan kondisi sekarang, kita bisa lakuin itu, teman-teman bisa iPhone dulu, karena kan kita nggak bisa keluar. Tapi ada caranya ya. Jangan mentang-mentang kita bantu prospek, cuman kasih nomor telepon nih, Pak, ini tolong bantuin closing, teleponin. Nggak bisa. Ya, cara itu nggak bisa. Jadi by phone pun kita tetap anggap bahwa itu sama dengan apa? Dengan table talk. Jadi ada namanya ABP ya, Advisor, Bridge, Prospect. Contoh kalau saya mau minta tolong ke Budi Darwin, prospek saya ini sebagai bridge. Prospek adalah prospek, Budi Darwin sebagai advisor. Caranya gimana? Saya harus prospek dulu. Saya harus telepon orang itu, saya harus yakinin dulu. Oh, jadi kita harus step pertamanya harus prospek dulu ya? Prospek dulu, yakinin. Sebisa mungkin kita closing rate-nya kalau bisa 90%. Kalau bisa? 90%, karena kan itu teman kita. Oke. Jadi dia ya, udah contoh saya telepon, ini ada bisnis bagus dari Jepang, lu harus join deh. Karena lu temen, lu harus join. Ini bagus, produk paten, dan sekarang lagi fenomenal, banyak testimoni untuk COVID-19. Itu kan COVID-19 sampai sekarang belum ada obat, vaksin juga belum ada, caranya hanya sistem imun itu dinaikin. Nah, ini kita ada paten dari salah satu produk kita bisa naikin sistem imun. Lu harus minum, lu harus join. Kita harus yakinin dulu, apa ini perusahaan dari Jepang. Lu coba, pakai, cocok, lu bisa sharing ke temen, lu bisa dapat duit. Caranya gimana? Nah, gua kan ini baru join nih. Gue telepon ya, upline ya. Biar dia yang jelasin nih, dia udah pengalaman, udah level, udah busido, ya kita tee up atau kita edifikasi baru telepon. Jadi tugasnya si advisor itu hanya 10% aja. Ya, 10% aja dia hanya yakin aja. Kasih informasi yang benar, dia harus yakinin lagi. Setelah tutup telepon, kita telepon lagi. Tetap kita harus closing. Ya, kita nggak bisa kasih ke leader kita, nih tolong Pak prospekin, nggak akan join. Mau sekelas Pak Niko, mau sekelas Pak Ernest juga nggak akan join. Betul. Bayangin tahu-tahu kita di telepon,
Saya dari foundernya PNS ini, PNS mau jelasin produk, lu siapa gitu loh. Nggak bisa. Jadi banyak teman-teman yang sampai sekarang pun ada tuh, Pak, tolong prospek telepon ini, telepon. Nggak bisa. Saya bukannya nggak mau bantu. Caranya salah. Tetap si bridge-nya tetap harus yang prospek dulu. Bridge-nya harus yang yakinin dulu. 80-90%. Baru kita undang upline kita untuk bantu jelasin, yakinin lagi, baru bisa terjadi closing. Teman-teman siapa ya? Tadi kok Adrian benar-benar ini loh, kasih caranya bagaimana dia prospek di telepon tadi. Itu contoh banget loh, itu sangat berharga loh teman-teman, untuk teman-teman bisa lakuin juga. Ternyata ada etikanya saat kita mau prospek di telepon, dan bagaimana upline punya role play cuma 10% dalam telepon itu. Jadi teman-teman bisa belajar ya. Nah, kok 4 bulan ini, kurang lebih 4 bulan ini dari akhir Maret ini sampai dari Januari lah, 3 bulan ini kan Quadrian salah satu omset terbesar di AFC. Boleh sharing nggak sih? Kan jadi daimyo tiba-tiba sekarang ya. Boleh sharing nggak sih gimana cara Quadrian bisa cepet banget? Pasti beda dong waktu pertama kali bergabung sama apa yang Quadrian lakuin sama sekarang yang 4 bulan terakhir ini, yang tentu hasil daimyo ini kan apa yang didapat dari 4 bulan lalu yang kita lakukan ya, kalau nggak betul ya kok ya. Apa sih yang Adrian bikin beda gitu loh? Apa yang bisa secepat itu loh? Biar teman-teman. Jadi untuk yang cepat itu yang bikin cepat satu adalah apa? Terakhir ini kan saya selalu roadshow. Ya, jadi itu memang kuncinya di roadshow. Karena begitu kita roadshow, kita bangunin tuh ya kota-kota yang dulunya lemas, pada bangun lagi. Ya itu penting banget, karena tahun lalu pun yang saya capai Shogun itu juga 3 minggu terakhir saya roadshow tuh. Dan itu benar-benar chief di hari terakhir. Saya nggak bisa bayangin kalau waktu itu saya nggak roadshow, mungkin nggak dan juga tuh Shogun. Ya kita bareng waktu itu ya, ke Bali, ke Lombok, ke Manado, ke Makassar kan. Betul. Kita bangunin lagi. Jadi untuk teman-teman perlu ya. Jadi kalau tim kita udah besar, itu kita benar-benar kita harus roadshow. Satu, kedua kita juga harus bisa sebagai presenter sendiri. Ya kita harus kasih contoh juga. Saya juga dulunya nggak bisa, tapi mau nggak mau ya harus belajar, karena ini kan bisnis kita. Nggak bisa terus ya udah, mau nggak bisa terus ya belajar lah. Karena kalau kita nggak bisa kasih role model ya nggak bisa juga. Karena kalau kita suruh, lu presentasi dong, ya lu aja nggak presentasi. Jadi kalau kita nggak bisa kasih contoh, kita nggak bisa presentasi di depan, kita nggak jadi speaker, ya bawah kita juga biasanya nggak mau. Karena kan lihat publikasinya ke atas. Ya, jadi sejak saya saya belajar jadi speaker, itu mulai itu omset naik. Terus roadshow, ya roadshow sangat penting. Di situ begitu saya roadshow, kayak kemarin di Surabaya, saya di Surabaya. Itu dari pagi sampai malam saya nggak stop. Terus itu datang orang jam 2, jam 4, jam 7. closing itu omset naik lagi. Ya karena kalau tim kita udah besar, kita harus bangunin juga yang di luar kota. Kadang-kadang banyak teman-teman yang nggak bisa, ya kita korban lah, kita yang kesana, kita yang bantu tim. Ya kan, terus di acara semacam LOP, NDO itu saya juga nggak pernah absen. Jadi saya ada komitmen bahwa kalau saya di Jakarta, pasti saya hadir. Kecuali memang saya lagi berhalangan, saya di luar kota, roadshow saya nggak datang. Tapi setiap saya di Jakarta, saya harus pastikan bahwa saya akan selalu hadir di acara pertemuan resminya kantor ya, NDO. Kenapa kok? Ya karena satu, itu komitmen saya. Ya kedua, untuk cas diri saya sendiri. Ya kadang-kadang kita juga bisa juga, kadang-kadang lagi drop, lagi loyo, segala macam, wah ini omset lagi sepi ya, ke acara, kita ketemu lagi Pak Ernest, ketemu Pak Mike, kadang ketemu Pak Niko, ketemu teman-teman, ya kita bisa sharing lagi kan. Kita bisa saling sharing, saling menguatkan, dengar lagi LOP, dengar lagi update terbaru. Itu downline kita kan lihat. Jadi setiap ada prospek dia akan bawa juga ke kantor. Sebagai contoh juga ya. Nah, perlu juga setelah kita biasakan diri datang di acara LOP, kita juga ajak teman. Ajak semua tim kita datang. Ada nggak ada prospek, wajib datang, itu paling penting. Nggak harus ada prospek ya, nggak ada prospek pun udah datang aja, karena untuk cas diri sendiri kan, untuk kuatin lagi, kasih lagi semangat lagi ya, itu paling penting itu.
Oke, kok sorry, mumpung fresh di ingatan saya. Tadi kan Ko Andrian soalnya ceritain tentang komitnya. Boleh nggak sih sharing saya secara utuh, apa sih menurut artinya Ko Andrian leader itu apa sih? Apa? Sorry. Apa artinya leader? Apa menjadi leader itu seperti apa? Apa definisi leader? Dan apa yang dia harus lakukan sebenarnya sih biar teman-teman di sini yang belum jadi leader apa udah jadi leader tambah nambah wawasan gitu loh. Leader yang tadi saya bilang kan, kita mesti jadi role model. Satu ya, kedua kita mesti jaga attitude juga. Terus kita harus punya komitmen yang kuat. Ya, komitmen itu juga sangat penting. Terus sebagai leader juga harus jadi pendengar yang baik. Itu penting juga ya. Jadi don't komplain, jangan ya udah dengerin aja. Jadi pendengar yang baik. Terus kita bisa kasih solusi. Jangan terus jadi pendengar terus kita nggak kasih solusi kan. Ya komitmen segala macam itu penting. Terus kita bisa ajak nih semua tim kita, yuk kita mimpi kita apa nih, kita ajak sama-sama untuk capai impian itu. Ada nggak sih pertemuan yang Ko Andrian lakukan setiap minggu sama timnya atau ketemu di LOP Ya kadang-kadang per minggu sih belum ya, tapi kadang-kadang kalau ada satu tim yang ngajak ketemu, ada masalah apa kita sering ketemu. Kita meeting ada juga, tapi nggak belum yang weekly meeting yang tiap meeting siap minggu belum. Karena tapi pertemuan. Tadi ada yang nanya sih, kok bagaimana cara kirim barang ke Kanada buat Ciana? Ciana sebenarnya nggak kirim, bawa sendiri. Jadi tiap kali dia kesini bawa tuh 2-3 diamond. Dan di sana ya kekurangan barang. Kalau mau kirim ya juga ya. Donanya kan nggak di Kanada. Donanya semua di Bandung, di Jakarta, Singapura. Jadi kirim ya paling pakai paket, tapi mahal sekali pasti. Tapi kemarin ke San Francisco kemarin juga kirim, tapi dari Kanada. Ada yang nanya, meyakinkan orang untuk gabung yang suka nawar-nawar diskon itu gimana? Diskon? Padahal dia punya secara finansial. Oh, dia minta diskon? Ya kita mesti kasih edukasi bahwa kita di AFC nggak ada harga member, harganya kita semua satu harga, dan AFC pegang integritas yang kuat untuk undercutting. Jadi kita di AFC memang satu harga. Ya kita bisa tunjukin dong, kalau orang memang minta diskon, kita bisa tunjukin ini loh. Kalau di AFC kita jual murah, ketahuan, konsekuensinya kita akan disuspend 1 KK. Jadi memang fokusnya kita nggak jualan. Ya satu, kita nggak boleh, memang fokusnya jangan jualan lah kalau di AFC. Jangan jualan ya? Kita bisa kasih edukasi juga. Oke, kalau memang mau harga murah, untuk di awal aja, lu mesti beli di harga normal, 1.650 kali 2, 3,3. Udah itu aja. Di pembelian box ketiga, keempat kan kita bisa registerin di bawah. Ada lagi cashback lagi 300. Jadi memang harus kita mesti kasih edukasi bahwa kita harus follow the system, nggak bisa main potong-potong gitu kan. Memang nggak boleh kan aturannya. Biasanya kalau dikasih tahu itu dia tahu nurut. Jadiin member aja. Jadi kalau minta harga potong, oke di awal aja beli harga normal. Setelah itu udah harganya kita mau harga lebih murah ya join di 12 kotak harga normal. Setelah itu potongannya lebih besar. Dan itu kan selamanya. Kadang orang bilang, waduh harus beli 12 kotak. Ya sekali aja kan, sekali aja. Tapi next-nya kita bisa berpuluh-puluh tahun, kita dapat diskon terus, mau pilih mana? Ibarat kita beli kartu diskon aja, privilege yang agak mahal, tapi kita bisa dapat diskon besar yang untuk dapat selamanya kan. Kita bisa atur lagi di bawahnya user, kita pasang lagi nama siapa. Sehingga kita dapat sponsor sama pairing lagi jauh lebih murah dibanding harga diskon. Katanya kalau dia gaptek, untuk pembelian kedua dia mau harga member gimana? Dia nggak mau jadi member, tapi ya kalau gaptek mau nggak mau ya kita yang urus, sanggup nggak urus. Tapi tetap urusnya kita tetap follow the system. Ya, jadi tetap di memberin. Kita kasih tahu dia nih bonus saya mana KTP kita memberin dulu semua. Ini ada bonus cashback. Saya ambil ya baru dipotong. Jadi mencegah kalau orang itu ternyata emang mau sengaja nih mau jebak kita mancing-mancing nih. Ya kan? Mau mancing supaya dia dapat hadiah, karena di AFC kan kalau jual murah dapat nih reward.
Tapi kalau kita follow the system, kita bisa kasih bukti, ini loh orang ini join, cashback 300 bukan saya kasih, tapi orang ini kaptek kita yang urus, bonus saya ambil 300 saya balikin ke dia, tapi nggak melalui sistem, beres, bebas gitu loh. Bagaimana cara meyakinkan prospek jika kondisi dia tidak ada modal, tidak berani cicil untuk melakukan pembelian produk dulu di awal? Ya kalau kita percaya, kita kasih dia produk lalu jual dulu. Jadi kita modalin dulu sebok, nih jual dulu sebok. Jangan langsung 2 ya, 1 laku, kita kasih lagi 1 box. Tes dulu kan, begitu laku udah 2 box, kita langsung inputin. Kita inputin udah, mereka udah bisa jalan kan, udah punya hak bisnis. Paling satu-satunya jalan kalau nggak mau cicilan ya tetap ya jual lah, jual produk. Ada yang tanya lagi, gimana meyakinkan edukasi orang yang punya finansial mencukupi untuk join member, tapi orangnya memilih untuk tidak join karena mengeluarkan modal yang menurut dia besar? Ya, itu sekali lagi, kita mesti kasih edukasi lagi kan. Besar dari mana? Ya kan, kita bicara modal, misalkan diamond aja 20 juta, ya kita bilang ini bisnis. Ya kan? Kita bisa bilang begini, AFC adalah bisnis franchise sebenarnya. Ya kan, bisnis franchise di Jepang, karena Singapura, Hong Kong, Taiwan, Cina, itu kalau mau buka, dia butuh modal miliaran. Dia harus sewa gudang, dia sewa marketing, mobil, bayar karyawan untuk distribusi ke Watson, ke Guardian. Ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini beruntung. Kenapa? Kita beli franchise dengan harga 20 juta, tanpa bayar tempat, tanpa karyawan, semua disiapin, bisa dapat income harian, bulanan, tahunan, ratusan sampai miliaran. Kerjanya cuma apa? Sharing. Mau nggak Bapak Ibu? 20 itu menarik juta. Loh kata franchise itu. Nah, 20 juta pun Bapak Ibu hanya, itu juga bukan duit hilang loh. 20 juta pun Bapak Ibu dapat produk senilai 20. Jadi dapat bisnis franchise, modal 20 juta dikasih produk senilai 20. Kita bisa minum produk yang sangat bagus, ya bisa men-trigger stem cell kita. Kalau nggak mau pun produk bisa dijual, franchise-nya gratis. Mahal dari mana? Betul. Itu menarik loh, kata-kata teman-teman bisa nyimak loh, itu menarik banget kata-kata franchise itu loh, cara akalinnya ya. Terus cara ya, karena memang AFC kan bukan perusahaan MLM, jadi memang kita nggak bohongin mereka kan. Memang bukan perusahaan MLM. Dan memang benar Singapura itu buka AFC, coba tanya, berapa modal yang dia keluarin? Ya, itu udah pasti miliaran, puluhan miliar kalau saya bilang. Deposit franchise-nya aja udah 10M, belum yang lain. Nah, modalnya besar. Nah, kita hanya modal keluar 20 juta, kita pegang license dari AFC di seluruh dunia. Nah, Singapura aja cuman pasarin di Singapura. Ini kita 20 juta, kita bisa pasarin di seluruh dunia. Jadi selain Indonesia, kita akan masuk Malaysia. Ya, Filipina, PNS lagi incer juga, kemarin bilang sama saya, kemarin perusahaan besar Filipina telepon ke Jepang. Dia bilang, dia minta nih SOP, dia mau kembangin di sana. Oh, nggak bisa, harus melalui Indonesia. Jadi PNS kemarin juga telepon, habis Malaysia kita Filipina ya. Ini ada perusahaan besar di Filipina tuh mau SOP. Jadi kita harus masuk dulu. Nah, kita bisa bayangin tuh. Ya, kita bisa kembangin di Indonesia, nanti di Malaysia, di Filipina. Dengan modal hanya 20 juta. Boleh dikatakan itu bukan modal, free. Karena kita dapat produk senilai 20 juta. Nah, kita masih kata begini nih. Kalau orang yang bilang 20 juta mahal, kita mesti puter-puterin aja, permainan kata-kata aja. Ini franchise kok. Nggak percaya lu ke Singapura ya, coba tanya tuh. AFC semua dijual. Itu aja mereka rela lo keluarin miliaran untuk jual AFC. Kita nih cuma modal 20 juta, dapat produk lagi. Tanpa sewa tempat, tanpa bayar karyawan lagi, tanpa beli mobil. Modalnya sharing aja. Kalau modal jelek, oke, kita susah. Modalnya bagus lagi. Kalau nggak bagus, mana mau Singapura, negara yang begitu strict, mau jual AFC dengan modal gede gitu. Nggak mau, karena memang produknya bagus gitu loh. Makanya Indonesia negara yang sangat beruntung. Lu nggak ambil, sayang banget. Bagus loh insight ini teman-teman. Teman-teman semua nyimak ya. Ini bagus banget loh insight-nya tadi buat ceritain tentang franchising. Itu benar-benar bagus banget. Oh ya kok, kan tadi bahas Malaysia.
Nah, teman-teman harus tahu bahwa AFC Malaysia lagi on proses semua karena kita udah deal dan itu salah satunya adalah downline Ko Adrian juga. Boleh nggak sih ceritain karena downline Ko Adrian ini adalah satu dari 15 orang yang ngajuin jadi stokis Malaysia dan dia yang terpilih. Boleh nggak ceritain sedikit kenapa sih ke teman-teman juga siapa tahu punya downline yang biar bisa dipilih juga gimana sih dan kenapa sih gitu loh. Soalnya Ya justru bisa tembus. Malaysia sebenarnya bukan langsung kenalan dari saya sih. Jadi Malaysia itu dari salah satu tim saya juga, si Cik Lina. Ya itu ada sepupu kalau nggak salah ya. Kakak ipar itu, ya memang dia sudah terbiasa untuk buka perusahaan MLM di beberapa negara. Jadi pengalamannya memang sudah mumpuni, udah pengalaman. Dan pada saat ketemu Pak Ernest langsung bilang cocok banget. Karena apa? Ya untuk jadi country stockist sebenarnya bukan leader. Mungkin teman-teman selama ini yang ajuin ke Pak Ernest adalah leader. Leader kayak seperti saya, nggak ada pengalaman di manajemen, nggak akan bisa. Jadi kita mesti cari kalau yang di country stockist, cari orang sesosok yang mirip Pak Ernest gitu lah. Nah. Ya kan, nggak ngerti MLM, tapi dia tahu manajemen. Makanya terpilih, karena apa? Justru Pak Ernest kemarin bilang, saya cocok banget, karena dapat banyak masukan malah, tentang pajak, tentang apa. Karena kalau leader, biasanya nggak akan ada link-link untuk ngurus BPOM, ngurus izin semua. Jadi bersyukur juga, dan salah satu pilihan dari country stockist ini juga punya link juga di Filipina juga. Pas banget, ya ada link di Filipina juga. Karena dulu pernah buka juga di Filipina. Jadi pengalamannya memang sudah tinggal jalan aja, udah pengalaman. Dan mudah-mudahan ya, ini lagi proses teman-teman. Kemarin bilang 6 bulan. Jadi walaupun saya yang dapat, bukan berarti wah satu Malaysia nih dari jaringan saya semua, enggak ya. Jadi di AFC memang konsepnya adalah saya hanya bantu untuk cari country stockist saja. Tapi jaringan tetap di masing-masing di teman-teman. Jadi misalkan nanti di Malaysia udah buka, kita info nih ke semua, nih Malaysia udah buka. Teman-teman kalau teman di Malaysia, ya udah tinggal prospek aja. Begitu itu mau, bukan terus join di country stockist, tetap di bawah kita masing-masing. Country stockist hanya bantu untuk distribusi barang, siapin kantor, nanti mungkin ada manajemen juga di sana, training itu aja, dan dia dapat selisih sama seperti kita stockist aja. Mobile stockist atau consignment dia hanya dapat selisih itu aja. Tapi jaringan tetap di kita masing-masing. Nanti kita akan info begitu buka, ya kita serbu sama-sama lah ya, Malaysia ya. Karena selama ini biasanya Malaysia dulu baru Indo, di mana-mana itu. Sekarang kebalik ya? Kebalik, dan udah banyak teman-teman saya yang nanya, kapan buka? Ya bilang sabar. Jadi kemarin juga ada idenya dari beberapa teman, udah kita jalan dulu aja, tes market dulu, ya tanpa BPOM. Nah, tapi kembali lagi kan, bahwa kita adalah berpegang pada integritas. Wah, ini kalau kita lakuin itu nih kayak jilat udah sendiri kan, lu bilang integritas, tapi lu curi start, belum ada izin. Jadi kita, makanya sekarang Malaysia di web, rate-nya banyak yang nanya ke saya, kenapa dihilangin? Karena dulu awalnya sebenarnya mau curi start dulu, tapi udahlah, nggak jadi itu. Jadi memang kita kembali lagi, kita mau urus semua, izin semua, BPOM semua beres, legalitas semua, jadi kerjanya enak. Ya, nunggu beres semua, barang langsung dikirim dari Jepang, selesai baru kita gerak sama-sama. Ya mudah-mudahan Malaysia bisa ramai juga. Malaysia itu gila juga loh. Kalau kita bicara MLM itu gila. Nah, itu market kita semua ya. Saya yakin teman-teman juga banyak teman di Malaysia karena kita deket banget. MLM yang pemain-pemain money game tuh boleh tuh di prospekin tuh. Jadi masih panjang ya. Nanya lagi nih. Masih panjang Bapak Ibu. Jadi Indonesia. Ya Indonesia aja kan kita target mau 1 juta member. Ya itu aja belum ini, kita masih 90.000 mendekati 100.000. Ya 1 juta member aja mungkin kita butuh waktu. Udah 100.000 ini. Ya 100.000, mungkin butuh waktu 3-4 tahun. Next kita akan buka lagi Malaysia, buka lagi nanti Filipina, Manila, buka lagi Thailand. Jadi benar-benar panjang banget ya perjalanan AFC ini bakal panjang. Jadi siap semua, ya dapat income 660 juta. Kita susul semua nanya nih, bagaimana? Ya. Ada yang nanya, gimana kalau kita ditawarin SOP selalu ditolak? Padahal saya sudah bercerita tentang manfaat SOP yang sudah saya konsumsi. Ditolak, alasannya apa? Mesti tanya dulu. Kadang-kadang tolak itu juga kembali lagi kan, mungkin juga dia cocok nih produk bagus, tapi nggak ada duit.
Satu, kedua ya mungkin karena Itu ada di bisa training jadi sih dia nggak itu. ya kadang-kadang mungkin juga kayak saya lah, dia nggak suka MLM segala macam. Jadi bukan karena terus nggak suka produknya apa segala macam. Memang ya belum jodoh juga. Tapi gitu kan tetap follow up terus aja. Tanya lagi kenapa nggak sukanya. Kirimin testimoninya, kirimin bonus kalau perlu. Ini loh, dengan modal 3 juta lo bisa dapat potensi income sehari 3 juta, 4 juta. Kirimin terus aja. Jadi saya banyak juga teman-teman yang saya prospek dari tahun lalu nggak mau, tapi di tahun ini pada cari saya. Ada mau join. Jadi di AFC itu ada 2 aja Bapak Ibu. Anda mau di prospek atau di prospek. Ada yang prospek atau di prospek. Pilihannya itu aja. Anda nggak prospek sekarang, Anda nggak join. Lu lihat aja nanti ya. Tetangga, teman sekolah, teman anak mami. Nanti Anda ditawarin AFC. Saya udah banyak banget kasus seperti itu. Jadi saya prospek dari tahun lalu nggak mau, tiba-tiba kemarin cari saya. Lu mau join deh. Nah, kenapa lu? Tahun dari lalu nggak mau, udah kaya lu. Iya, nih teman anak gua nawarin. Terus belum lama ini nyokap gua nawarin. Ini bagus nih AFC. Gua ditawarin om gua dari Magelang nih bagus AFC lah. Semua nawarin. Oke lah, gua join aja. Makanya pilihnya hanya 2. Ada join, ada prospek sekeliling teman Anda, atau Anda nggak join, Anda di prospek. Mau jadi upline apa downline kan 2 itu pilihannya. Terus ada yang nanya lagi. Nah, gimana duplikasi cepat jadi Shogun 6 bulan? Gimana kok? Start from zero. Start from zero. Ya, tadi yang saya bilang itu kan, langkah-langkahnya ya, 1 kita bikin daftar nama. Ya, usahain dalam sebulan. Penting sih daftar nama. Closing minimal kalau bisa 10 minimal, kalau bisa 20. Karena gini, kunci kita sukses di dunia network biasanya di sebulan pertama ini. Di sebulan pertama kalau kita nggak berhasil, udah pasti drop. Nggak bisa. Jadi di bulan pertama tuh mesti, begitu kita join, mesti cepat tuh geraknya. Ya kan, di awal bulan kita langsung duplikasinya, langsung kita cari daftar nama, segera langsung di prospek semua. Udah begitu yang join, gantian nih sekarang. Misalkan saya join 10 orang closing. Dari 10 itu gantian dong, kita harus ikutin mereka ke training, ke NDO. Ya, gantian nih, kadang-kadang daftar nama kita udah habis ya. Dari 10 itu, mana daftar nama lu masing-masing? Suruh keluarin 100 lagi masing-masing. Ada berapa? 1000. Prospek tuh 1000 orang, nggak habis. Jadi memang kekuatan duplikasi seperti itu. Yang penting tetap begitu kita udah serius di sini, kita mesti ajak training ya. Gimana start cepat. Ya, terus strateginya juga ikutin yang kemarin Ko Boji Darwi jelasin. Gimana cara dalam waktu 4-5 bulan bisa dapat 100 juta. Ya, terapin itu aja. Karena nilai jual di AFC semua dapat gitu. Nilai jualnya banyak, kita dari segi company, dari produk, dari bonus, sebenarnya semua kita bisa masuk. Orang yang suka duit, anak-anak muda, jelasin ke duit. Ya. Orang yang ada umur, sakit, kita mulai dulu dari masuk produk. Begitu udah cocok produk, mau nggak minum gratis? Ajarin lagi ke bisnisnya, semua bisa jalan di sini. Asal memang on system aja ya. On sistem, ikutin di sistem. ikutin training, ya ikutin training. Di NDO juga diajarin kan, gimana cara nih 1 bulan pertama join. Ikutin itu aja, jadi kok. Di situ kan ada juga semua cara closing gimana, apa closing, apa arti closing. Itu juga dibuat berdasarkan pengalaman dan leader-leader juga, bukan training teori loh itu. Ya, memang itu benar banget yang di NDO yang saya sering lihat itu udah benar semua. Memang itu harus dilakuin. Saya tertarik tadi postingannya salah satu member kita, downline-nya juga Pak Bambang. Dia juga bilang kalau percuma Anda punya impian kalau daftar di MLM seperti apa, tapi kalau daftar nama aja nggak buat. Itu benar. Ya. Saya ikutin tuh. Saya kadang sama member, soalnya Facebook saya 80% isinya member. Isinya semua di sini-sini. Dan saya ikutin apa yang, kalau Cita udah ikut training, dia lakuin nggak sih? Yang kayak pertama kali kan di training ada kayak share dulu kenapa dia bergabung di bisnis ini. Tapi memang yang sharing juga memang orang-orang yang saya tahu memang udah pasti, kayak Ko Andrian sharing, ada malah yang saya tahu pasti yang leader-leader ya. Padahal harapan saya sebenarnya ini dilakukan oleh semua orang. Karena penting sekali orang tahu kenapa Anda bergabung di bisnis ini, teman-teman. Sangat penting. Karena orang bergabung di bisnis ini ya salah satunya karena Anda juga. Benar ya? Benar nggak sih, Ko? Ya,
Benar-benar. Kalau kayak Ko Adrian punya nama yang buruk, contoh ya, Ko Adrian pernah melakukan tindakan yang buruk. Waktu Ko Adrian lakukan bisnis ini, pasti nggak akan semulus ini. Itu saya bisa jamin deh. Karena ini kayak franchise, selain franchise AFC yang tadi, ini franchise ini yang franchising diri sendiri juga. Diri sendiri, benar. Betul. Jual diri di sini. Iya, orang tuh kenal Anda sebagai apa. Itu penting banget. Makanya waktu Anda tulis, pertama kali Anda bergabung di bisnis ini karena saya bergabung karena, maka itu jadi tolak ukur semua orang. Anda harus tahu teman-teman, itu penting banget Anda sampaikan. Pertama kali Anda bergabung, kenapa Anda bergabung di bisnis AFC? Karena Anda sebagai tolak ukur. Kenapa gitu loh. Contoh saya kenal Ko Adrian, dia dulu farmasi. Dia dulu leader yang baik. Jadi waktu dia kasih tau alasan bergabung, saya langsung nyimak. Kenapa nih dia bergabung? Karena saya background-nya farmasi juga. Saya tahu dong, farmasi itu di Indonesia aja udah ketat, apalagi di Jepang. Ya. Ya betul ya. Jadi teman-teman harus tahu, itu penting banget teman-teman tahu. Kenapa Anda bergabung itu yang Anda sharingin. Karena itulah tolak ukurnya. Tunggu, sambil ini. Soalnya ada yang nanya tadi soal sakit. Teman-teman, kalau di Ko Adrian sama saya, kita nggak bahas tentang sakit ya. Kita bahas tentang, nggak bahas medis. Kita bahas tentang the way jadi Bushido, bangun jaringannya, gimana suka dukanya, apa ada masalah apa. Jadi kita bisa belajar dari Ko Adrian, yang suatu hari pasti teman-teman bisa pakai. Hari ini yang bisa dipakai atau nanti bisa dipakai di masa datang. Tapi kalau medis, saya nggak ada medis sih. Jadi saya nggak bisa jawab soal medis karena kami berdua bukan ahli medis. Tapi kalau soal efek samping produk yang dikonsumsi jangka panjang itu pasti nggak ada karena di kita juga banyak orang tes ginjalnya juga ya. Karena kita banyak testimoni ginjal malah membaik semuanya karena kita bukan obat yang mempengaruhi ginjal. Semua produk kita natural, sama kayak natural itu Bu sama aja kayak Anda konsumsi pisang setiap hari, alpukat setiap hari. Ini kalau ini Ko Adrian bisa jawab nih. Bagaimana prospek ke dokter umum dan dokter ahli bedah? Soalnya downline-nya Ko Adrian kan dokter banyaknya bukan main juga loh. Dari Ko Adrian sendiri ya. Bagaimana sih prospek seorang dokter? Karena biasanya dokter itu punya ego yang tinggi ya. Dokter itu biasa merasa lebih pintar. Nah, gimana sih Ko Adrian masuknya? Kalau dari dokter, kembali lagi bahwa kita jelasin bahwa dokter kebanyakan memang nggak suka dengan MLM, ya kan? Nah kita kalau di prospek dokter kita bisa bilang bahwa kita ini perusahaan farmasi, ya itu kuncinya. Jadi kalau dokter, saya selalu bilang bahwa dok produk kita itu paten. Biasanya kalau dokter udah tahu tuh. Karena paten itu biasanya obat. Ya kita bicara kalau ke apotek mau beli obat paten itu generik. Ya paten itu secara fungsional pasti terjadi. Contoh kayak paracetamol itu dari patenkan dunia untuk meredakan sakit kepala. Kita minum paracetamol pasti hilang sakit kepalanya. Kalau nggak hilang gimana? Dosisnya kurang aja, tambahin aja 2, 3 hilang pasti. Ya artinya pasti terjadi. Biasanya dokter kena tuh di situ. Cuman ini kita sekali lagi kita bukan obat dok. Jadi ini memang makanan kesehatan yang dipatenkan. Dan begitu saya kasih patennya mana, bisa dokter cek tuh. Dan kebanyakan dokter juga tanya apa jurnal. Banyak sekali dokter jurnalnya mana. Nah itu saya dapat ilmu dari dokter Luigi bahwa kalau sudah ada paten, kita jangan ya jurnal lagi. Kenapa? Jurnal itu mundur ke belakang. Karena paten itu penghargaan produk paling tinggi yang mengeluarkan negara, pemerintah. Ya kita udah diakui di negara Jepang, Cina sama Korea. Nah itu kaget lagi dia minta jurnal, kita bisa kasih edukasi bahwa kita ini di atasnya jurnal dok paten. Kita bisa kasih nomor patennya, dok cek di paten Google, bisa cek. Ya memang saya banyak beberapa dokter. Ya kebetulan dokter yang beberapa join saya juga sakit. Ada dokter yang sakit kemarin kanker payudara. Dan puji Tuhan minum usus-usus sama SOP membaik. Jadi dokternya juga semangat. Karena dia bilang ini saya udah mau pensiun, habis ini mau full time segala macam. Jadi kekuatannya di produk dan di farmasi. Karena dokter kan hubungannya juga dengan farmasi. Tapi kita bisa jelasin, dok, tapi kita farmasinya bukan sama dengan farmasi yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu chemical kimia semua, obat-obatan yang ada. Nah, di Jepang ini uniknya farmasi kita ada apa?
kita natural semua. Ya, makanya BPOM kita pun kita makanan, kita natural, organik itu semua ada tuh, aman. Nah, natural tapi ada paten, Dok, ini unik. Nah, dari situ juga dokter banyak, tapi banyak juga yang nggak mau join, bukannya semua dokter terus oke ya. Betul, Banyak betul. juga saya ditolak dokter juga banyak. Teman-teman saya, dokter-dokter dulu yang saya kerja malah nggak ada yang mau tuh. Nggak semua juga terima gitu. Betul lah. Semua pasti ada penolakan ya. Ya, tapi at least dokter kalau bisa suruh coba dulu. Karena biasanya kalau udah coba produk, apalagi dia udah sakit, baru tuh kena. Tapi kalau selama dia belum coba, biasanya itu tuh reject. Coba aja kalau dokter mungkin masukan dari saya satu, kita bisa jelasin bahwa farmasi, dokter kan tahu, jadi ini mungkin sekelas dengan Kalbe Farma, Sanbe Farma, dokter kan juga pakai itu produk. Cuman ini beda, Dok, Jepang punya farmasinya, terus kita juga bukan obat. Ya, kita semua adalah alami, natural. Bahkan kita ada sertifikat, kita bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, kita sebutin semua itu, berarti kita aman. Untuk ibu hamil pun kita boleh minum. Dokter biasa di situ dulu, baru nanti terakhirnya kalau dia coba repeat pancing dikit tuh konnichiwa, nah udah. Ya, produk dulu biasanya dokter. Kalau udah konnichiwa masuk udah gimana? Udah anak konnichiwa udah nggak bisa diem, udah langsung dia prospek sendiri. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Sudrajat. Ko Adrian boleh di-share schedule harian seminggu ini bagi waktu untuk bisnis AFC Ko Adrian yang sudah full di AFC sebelum ada pandemi corona. Apa lebih banyak offline atau online? By phone or sosmed? Saya semua ya campur ya. Saya nggak ada schedule yang pasti. Jadi kalau misalkan ada prospek setiap hari full ya prospek tiap hari. Kalau lagi pas nggak ada, kadang-kadang by phone ya by phone. Yang pasti kalau ada acara kantor resmi saya datang. Terus jadwal roadshow juga memang harus roadshow, saya harus pergi ya. Mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu jalan. Bagiannya ya tergantung permintaan juga, karena saya juga jujur sekarang untuk prospek baru juga udah dikurangin. Jadi memang full sekarang kita bantu tim aja. Dan kebanyakan yang permintaannya begitu ada ya kita lakuin. Terus biasanya saya kumpulin di kantor. Lebih enak kan? Kalau bisa prioritasin di kantor, yang tinggal di Jakarta bagus di kantor. Kenapa? Ya bisa lihat kantornya langsung. Syukur-syukur nanti ada Pak Niko, ada Pak Anus bisa ngobrol. Terus kalau memang closing on the spot langsung bisa ambil barang. Jadi diutamakan digiring ke kantor. Kalau sampai nggak bisa, rumahnya jauh, ya mau nggak mau kita ketemu misalkan di tengah ya di tengah. Tapi tetap diusahakan dulu. Saya selalu bilang Lipopuri ya, kantor di situ. Begitu oke, lebih enak. Begitu dia nggak mau, kita arahin di situ ya kita ngalah kadang. Tapi kalau bisa di tempat netral. Di tempat netral tuh maksudnya adalah? Bagus. Jadi kalau misalkan kadang-kadang di rumah saya sebisa mungkin hindarin. Kafe aja di netral. Kenapa ya? Di rumah kita masuk kandangnya orang itu satu. Kedua nanti kadang dia anak kelewat lah, ngurusin ini nggak konsen gitu loh. Anak nangis lah, apa mau masak dulu. Suaminya datang segala macam telepon, nggak di rumah begitu tuh. Saya udah sering tuh. Jadi nggak bisa nangkap. Tapi kalau kita ketemu di kafe di mana enak gitu udah. Jadi benar-benar netral kan, di tengah-tengah, bukan di lokasi kita, bukan di dia, di tengah-tengah. Tapi diusahain ke kantor. Kalau ke kantor kita udah menang satu langkah dulu tuh. Bisa dikeroyok di situ kan. Kalau ada teman lain kita bisa keroyok, ada Pak Ernest, ada Pak Niko, ada teman tim lain kita bisa sharing, kita bisa ketemu leader bagus. Pak sharing nih sebentar tentang AFC, itu tingkat closing lebih tinggi kalau di kantor. Oke, kok ini ada pertanyaan medis lagi saya nggak bisa jawab. Oke, kita back ke topik lagi karena ini udah 1,5 jam lebih. Saya nanti Q&A-nya bisa tulis aja ya. Cuma teman-teman harus tahu cara tadi mengatasi patah hati semuanya. Kok Andrian juga udah sharingin sebenarnya. Tadi saya remind aja kayak follow up. Terus jangan terlalu punya hasrat untuk yakinin orang selalu dalam 1 hari. Itu penting juga. Karena tadi Ko Adrian ceritain ada yang 6 bulan. Dia sendiri, Ko Adrian juga diyakini juga butuh beberapa bulan untuk menumbuhkan keyakinan itu loh Bapak Ibu. Jadi jangan kita semata-mata selalu ketemu orang, mau yakinin dia 1 hari, dan mau jalanin langsung. Gitu loh.
Bener ya kok ya. Soalnya tadi saya Benar. ambil kesimpulannya aja karena kok Adrian ada yang butuh 4 bulan, tadi dia cerita ada yang butuh 6 bulan, Dokter Luigi Ya. maka butuh 1 tahun. Sekalian juga tadi bagaimana mengatasi patah hati karena ditolak terus tadi udah. Jadi teman-teman harus tahu, nggak bisa Anda yakini orang dalam 1 hari. Anda harus nikmati aja prosesnya. Itu Ya. yang paling bisa. Justru kalau Anda ingin meyakini dia 1 hari atau bikin dia jalan dalam 1 hari, malah biasanya muncullah konflik. Karena dia merasa mulai terganggu, karena dia belum yakin loh. Makanya saya bilang di training kita ada Bapak Ibu, kita harus pertama cari kebutuhan dia apa dulu. Ternyata kebutuhan dia adalah untuk sembuh sakit hati di MLM. Oh jadi kita harus pelan-pelan bikin dia hatinya nggak recover pelan-pelan. Ada yang butuh produk, jadi Anda harus tahu dulu needs-nya orang apa di prospek ya. Itu yang di training, makanya Anda pentingnya ikut training, karena disitulah dikasih tahu semuanya. Nanti ada training modul kedua, cara handle masalah, cara jawab masalah. Nah ini tadi Deko Adrian. Kok sebelum ini udah jalan terus waktu, biar orang nggak lama juga, kita juga cukup efisien, efektif, kok boleh sharing nggak sih? Alasan kok Adrian yang bergabung di AFC ini? Beberapa hal kan kemarin-kemarin, Kok Adrian bikin poinnya tuh. Boleh nggak sih sharingin kita, kenapa sih harus jalanin AFC dan ya kenapa sih harus AFC gitu bukan tempat lain? Ya karena satu, saya kan ada pengalaman sebenarnya di MLM juga nggak bagus. Ya makanya saya dari situ saya harus berpikir bahwa ini cari kali ini yang jangan sampai salah lagi. Ya saya justru nomor 1 adalah company. Makanya tadi saya bilang kan begitu waktu dijelasin di awal, ini farmasi, itu poin pertama ya. Bahwa alasan saya join satu, bahwa AFC itu adalah perusahaan farmasi sudah berumur 51 tahun dan sudah go public. Ya perusahaan go public juga nggak main-main. Perusahaan go public mau tutup aja butuh bertahun-tahun ya. Betul. Nggak bisa sembarangan. Terus open juga dibuka. Ada yang bilang sehat nggak itu keuangannya, bisa dicek kalau go public, semua bisa open. Kita bisa beli sahamnya juga. Ya, yang kedua bahwa produknya semua hampir dikatakan paten. Itu juga nilai jual juga ya. Paten itu yang saya jelasin sekali lagi bahwa paten itu secara fungsional pasti terjadi. Ya, jadi contoh diuji ke 100 orang, 100 orang harus ada efek. Satu aja nggak ada efek, paten nggak bisa keluar. Jadi kekuatan produk kita seperti itu ya. Beda dengan testimoni, ya testimoni dicoba ke 100 orang, 2 sembuh, 98 nggak sembuh, 2 dijual. Nih minum ini sembuh loh, padahal 98-nya nggak sembuh. Ya, itu perbedaan yang mencolok. Makanya kita di slide presentasi kita nggak ada testimoni. Betul. Ya kenapa? Karena Jepang nggak mau, karena sifatnya testimoni sebenarnya nggak pasti. Jadi kita udah ada paten, ngapain jual testimoni lagi? Testimoni kita back lagi ke MLM jadul kayak dulu lagi kan. Kita udah ada paten. Jadi jangan balik lagi ke testimoni. Betul banget. Dan kita mulai waktu awal juga nggak ada testimoni kan. Waktu AFC pertama kali bawa di Indonesia kan nggak ada testimoni siapa-siapa. Nggak ada. Memang sekarang edukasi. udah ribuan. Ya testimoni kita sekarang ribuan ya. Terus ketiga dari bonus ya, bonus ini juga sangat menarik. Bonus harian, bulanan, tahunan. Ya harian kita bisa pakai sehari-hari, bulanan bisa buat bayar listrik, telepon, yang tahunan bisa investasi ya kayak ke Budi tuh tiap tahun beli ruko. Ya lengkap paketnya kita lengkap harian, bulanan, tahunan ya. Yang harian kita bisa dapat cepat ya, tapi dibatasin. Bulanan agak lambat, tapi unlimited kita bisa dapat miliaran bahkan puluhan miliar, tapi memang agak lambat, butuh waktu proses. Tahunan ini yang bikin kita benar-benar di AFC nggak bisa santai, ini tahunan ini nih. Kalau nggak ada tahunan mungkin kita agak santai, karena ada tahunan benar-benar setahun kita nggak boleh lewatin. Ya karena begitu lewat kita balik nol lagi. Artinya kalau kerja kita nggak maksimal, kita hanya mampu misalkan sehari 10-15 pairing, dan selamanya itu terus terjadi, ya udah, jadi kita selamanya hanya samurai aja, nggak akan bisa naik. Artinya kita harus push the limit. Ya kita mau jadi, apalagi mau jadi Damyo, mau jadi Bushido, nggak bisa. Kalau kita puas hati dengan income 100 juta, selamanya kita nggak bisa. Ya untuk dapat Bushido, kita butuh pairing sehari 60. Artinya apa? Artinya 60 pairing itu income kita harus 300 atau 400 juta baru bisa. Ya, jadi di AFC kalau mau dapat 1 juta kita puas, rank kita paling mentok di samurai aja. Ini yang bikin menarik ya, makanya omset AFC terus ya, nanjak terus, karena ada bonus tahunan ini.
Jadi udah komplit dari bonusnya harian, bulanan, tahunan. Terus dari visi misi founder, yang mau jadi wadah transformasi yang berintegritas, itu yang benar-benar saya lihat sendiri, saya kenal Pak Anas, saya kenal Pak Mike, dengan omset sekarang AFC gila-gilaan ya, omset udah sebulan ratusan miliar, mobil aja belum ganti ya, Pak Mike aja masih BB jadul ya. Kita bisa bayangin Bapak Ibu, ratusan miliar ya. Saya sempat ngobrol sama Pak Niko waktu roadshow segala macam, itu sering ngomong. Jadi leader di AFC itu lebih kaya dari foundernya. Masa sih Pak? Iya. Kita nih belum ada yang nikmatin loh. Keuntungan perusahaan itu belum ada yang nikmatin. Semua untung perusahaan, semua omset kita beli barang semua. Betul. Karena benar-benar kita nggak mau alamin proses yang terjadi setahun lalu ya, sampai kosong barang. Karena itu benar-benar Pak Anas sampai nangis, sampai apa, dia bilang, duh, kalau sampai barang kosong gini, saya sebenarnya kasihan sama member. Karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya di AFC, begitu kosong ini dia nggak ada income. Nah, itu benar-benar saya salut, terbukti ya bonus kita dikasih besar sama Pak Anas, dan yang paling penting kita dibayar on time ya. Ya itu paling penting itu, karena banyak perusahaan MLM juga kasih bonus gede, cicil lagi. Ya, kita cash and carry, kemarin tahun lalu hampir 20M tuh bonus. Ya, kita di cruise semua dikasih, pulang terus semua cair. Tahun ini lebih gila lagi. Saya nggak bisa bayangin tahun ini mungkin bisa 60-70 miliar bonus tahunan dibagi nanti di Dubai ya. Nah, itu prediksi saya bisa segitu. Jadi luar biasa sekali komitmen dari visi misi dari founder AFC. Ya, terus yang berikutnya adalah apa? Asayama Family Club, jadi konsep kekeluargaan ya. Dan ini juga sangat aneh. Kemarin saya juga Pak Anas juga bilang, AFC, namanya AFC itu Asayama Family Club dibikin 51 tahun yang lalu. Ya, sekarang kita bikin kok seakan-akan 51 tahun yang lalu udah disiapin untuk sekarang nih. Namanya kok MLM banget ya. Karena Jepang kita lihat sendiri kan namanya semua. Waktu saya ke Shizuoka kan ada pabrik Tamiya, Hino, namanya begitu. Tapi AFC bisa Asayama Family Club. Jadi memang di jalan Tuhan kayaknya udah disiapin 51 tahun yang lalu untuk kita semua nih. Ya, konsep kita adalah kekeluargaan. Nah, itu yang saya dapat di sini juga. Benar-benar nyaman di sini ya. Kita nggak cuma sama tim, kita di kantor, kalau di kantor ada acara sama sideline, sama beda lain pun kita saling menguatkan. Ya, itu karena belajar dari founder kita. Ya, duplikasi dari founder kita yang memang humble. Ya, Pak Anas juga sering kadang ketemu, yuk kita makan apa segala macam. Jadi memang nggak ada jarak. Ya, Pak Niko juga sama saya roadshow segala macam ya. Udah benar-benar kayak teman lah, kayak teman. Jadi happy banget di sini. Terus yang berikutnya adalah apa? Kita bicara di segi produk ya. Jadi kalau di MLM terkenalnya apa sih? Orang nggak suka MLM salah satunya apa? Karena dia akan markup produk gila-gilaan. Ya, produk 100.000 mungkin dia jual 1 juta. Itu yang terjadi. Makanya orang selalu image-nya barang MLM ya, mahal. Saya kalau bisa capek jangan barang MLM dah, karena di up gila-gilaan. Jadi AFC ini kebalik Bapak Ibu. Jadi harga bukan dinaikin, diturunin. Jadi AFC, SOP atau Utsukus itu harga realnya 3 juta harusnya. 300, tapi AFC turunin hampir setengah. Karena Pak Anas bilang kalau 3 juta, kita nggak susah, karena di Indonesia itu middle low. Dan hebatnya Jepang setuju. Ya udah, sampai sekarang ini kita masih disubsidi. Ya, hampir 1,5 juta subsidi dari Jepang. Dan ini mujizat juga ya. Kita malah diturunin. Jadi Jepang konsepnya udah bukan jual per kotak kita dapat untung berapa. Ini gue kirim Indonesia 1 kontainer, aku untung berapa. Udah bukan begitu. Karena Indonesia dan Jepang udah satu kesatuan ini sekarang. Ya, banyak teman-teman bilang, what nggak sih Indonesia? Bapak Ibu mau tahu, ini ibaratnya di AFC Jepang ini Honda. Kita nih Astranya gitu loh. Jadi kita udah satu kesatuan. Nggak bisa dipisah karena kita bawa brand nama AFC. Jadi Jepang udah nggak lihat per box berapa kita jual Indo, dia cuan berapa, untung berapa, enggak. Dia lebih lihat visi misi ke depan 5-10 tahun ke depan. Kalau Indonesia booming, rugi subsidi nggak apa-apa. Asal Indonesia bisa misalkan cetak 1 juta member, kita bisa bayangin harga sahamnya Jepang akan naik berapa kali lipat. Jadi dan memang naik terus dia. Naik terus. Ya, jadi itu strateginya. Jadi Jepang udah nggak lihat per kotak, yang penting dia bisa jual banyak. Itu nanti begitu ada meeting pemegang shareholder, kita bisa dijual loh, Indonesia ini lo booming. Dari situ dia akan untung jutaan dolar. Jadi udah lihatnya kayak gitu. Jadi visi misinya udah bukan untung berapa per kotak jual, tapi
visi misinya udah kita jadi satu kesatuan nih. Rugi di sini, untung di saham. Betul. Ya, terus berikutnya kita bisa dapat jalan-jalan juga nih di AFC ya, setahun 3 kali. Ini waiting list nih jalan-jalan. Ya, Jepang kita, Eropa semua depending. Kalau trip selalu bawa keluarga besar kan, bener gak sih? Ya. Karena istri nggak mau ditinggal cemberut ya. Itu yang bikin saya stres. Artinya saya harus achieve tiket minimal 2. Belum kadang-kadang kalau anak libur, anak ikut harus 4. Nah kalau setahun 3 kali, jadi harus 12 saya harus kerja. Pusing dah. 12 tiket. Ya, jadi Eropa kita belum jalan, Jepang belum jalan, saya kemarin udah achieve Dubai lagi. Ya, setahun jalan-jalan 3 kali. Ya, itu bisa kita gratis. Itu juga satu dorongan kita semua nih ya. Nanti mungkin nanti tahun depan mau kemana nih ya? Dengar-dengar bocoran Rusia ya. Rusia atau jadi Holy Land atau enggak lah. Pokoknya jalan-jalannya kita yang premium ya. Bukan kelas Cina, Hainan itu enggak ya. Kemarin ke Jepang happy gak kok? Nah, Jepang kita juga tuh pengalaman yang luar biasa, happy banget. Itu kelas premium, kita naik anak air. Ya, itu dari Hokkaido atas sampai Tokyo. Itu semua juga bingung. Biasanya Hokkaido, Tokyo itu digabungin. Ya, benar-benar puas banget. Bahkan kita coba kemarin kereta Shinkansen dicobain tanpa bawa koper. Jadi AFC keluar cost double itu. Bis khusus bawa koper, kita naik kereta. Saya bilang, apain Pak? Mending kita naik bis. Enggak, kan saya mau cobain nih member naik kereta tercepat di dunia. Ya, luar biasa banget Pak Anas. Bayar double itu khusus kita coba. Karena kalau Shinkansen kita nggak bisa bawa koper. Jadi kopernya dinaikin di bis, kita naik kereta. Nah, kok boleh nggak sih buat penutupan aja, kan kalau Adrian tutup nanti baru saya tutup. Boleh nggak sih kalau Adrian sharingin ke teman-teman, ada nggak sih yang mau di-sharingin ke teman-teman gitu loh, yang hari ini kan di Zoom kita ada berapa tadi? 338 orang, belum di Facebook live kita juga masih ada banyak pasti saya. Nah, boleh nggak sih kalau Adrian ada sharing atau closing lah penutupan buat ke teman-teman? Oke, buat teman-teman, mungkin kondisi begini ya, tetap semangat aja. Terus kita bersyukur ya, kita sudah berada di kapal yang tepat, di kendaraan yang tepat. Ya, sekarang ekonomi dunia benar-benar lagi hancur. Ya, saya juga banyak teman yang main saham, itu rugi sampai miliaran, bahkan yang pemain pialang besar-besar itu sampai rugi triliun. Ya, semua retail, semua bisnis konvensional, semua sekarang lagi hancur. Restoran, mall, semua ya. Jadi kita bersyukur AFC sampai sekarang masih bertahan, bahkan cenderung stabil ya. Omset juga kita nggak turun, kita masih dapat berkat dari AFC. Untuk teman-teman ya tetap semangat aja. Terus kondisi sekarang mungkin yang tadi saya bilang kita nggak bisa keluar kan sekarang. Jadi cara yang terbaik adalah yang tadi saya kasih bahwa mungkin dari Zoom, presentasi di Zoom bisa. Saya lihat kemarin minggu juga ke Yohanes ya. Zoom untuk timnya itu perlu juga, jadi kita bisa adain LOP kecil aja ya, tim. Ya, LOP kecil tim, kita Zoom, berapa tim, jalan. Terus tadi by phone juga bisa. Ya, by phone tadi kita bisa follow up dari telepon. Karena apa? Ya sekarang pas juga momennya, karena untuk COVID-19 ini kita bisa tangani dengan meningkatkan sistem imun. Jadi kita sekarang pas nih momentum yang dulu-dulu mungkin orang nggak mau beli, masih ragu. Nah, sekarang kan lagi takut semua ini sama COVID-19 kan, kita bisa kasih testimoni, nah ini saatnya kita masuk juga nih. Jadi kita masuknya awal dari produk dulu. Ya, saya juga kemarin baru dapat satu tim dari Singapura, dari timnya Ciana, itu juga sama juga, belum pernah ketemu, by phone semua, total mungkin sudah hampir dalam waktu 10 hari ini, 4 diamond total ada, tapi itu ruby semua ya, saya kirim kemana, ya karena itu bertepatan dengan COVID-19 ini, orang pada takut, ya jadi kita bisa masuk dari situ. Terus tetap semangat aja, branding juga di AFC, di sosial media ya. Nah, ini kan kesempatan nih sekarang lagi banyak waktu. Ya, jangan brandingnya jangan mengenai ini terus, mengenai apa corona terus. Ya, kita juga nggak boleh terlalu stres, nggak boleh terlalu ketakutan yang berlebihan, karena ternyata begitu kita takut berlebihan itu sistem imun kita malah turun. Di situ malah coronanya bisa serang. Jadi kita tetap biasa-biasa aja, kalau memang nggak begitu perlu ya tetap jangan keluar rumah.
kita lakuin itu aja sekarang ya, branding melalui sosial media. Sama sementara untuk member-member baru yang baru-baru join kan nih belum begitu kuasain tuh, ya kita bisa minta tolong conference 3 telepon melalui upline dulu. Yang tadi saya ajarin kan, closing dulu sebagian, begitu udah yakin kita ajak tuh bertiga, kita manfaatin itu dulu aja, dan itu menurut saya cukup ini kok, cukup bermanfaat juga. Banyak closing saya dari situ juga. Ya mungkin itu aja.